pro kontra soal penyelenggaraan pilkada lewat DPRD masih terus bergulir. Meski Mahkamah Konstitusi menutup potensi pemilihan tak langsung tersebut, polemik ini selalu muncul tiap kali ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Lalu, apa dampak pemilu yang dilaksanakan melalui DPRD? Adakah jalan tengah yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan polemik ini? Menghadirkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, saksikan diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Indonesia bagian tengah, Detik Sore akan mengulas merebaknya penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease yang menjangkit sapi-sapi di Bali. Akibat banyaknya kasus yang muncul, wilayah Jemberana Bali bahkan ditetapkan sebagai daerah LSD. Apa saja efek yang muncul dengan adanya penyakit ini terhadap masyarakat? Simak laporan jurnalis Detik Bali selengkapnya. Besarnya potensi fluktuasi dunia investasi menjadi tantangan besar apabila seorang investor pemula tidak peka terhadap isu-isu internasional. Amerika, mulai dari sejumlah gejolak hingga kebijakan internal mereka merupakan faktor luar yang cukup mempengaruhi pasar saham dalam negeri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak obrolannya bersama praktisi keuangan Kurnia Yuni Lestari dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Wah, ada yang bocor. Sana. Detiker kedengeran gak nih suara hujan yang juga bocor nih? Yang kedengaran suara Tuhan. Takut. Wow, kalau suara hati dari sini dong mic-nya nanti ya. Suara hatinya gini. Gaji gitu. Loh, kok punya gue beda? Lapar mulu. Hai Detikers, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hara-hara. Gak kerasa ya Valentine sebulan lagi. Itu yang lo tuh. Oh iya bener. 14 A month Januari away from loh. lovely day. Kamu apa mau coklat, mau teddy bear, mau Pernah nggak mawar? tapi pernah pasti ya dapat coklat, boneka, rose. Waktu aku Yang belum- paling lo ingat. Yang paling lo ingat. Kayak Yang paling lo ingat. apa namanya membekas gitu. Entah itu yang zaman masih cinta monyet yang dikasih coklat pertama kali atau yang Iya. Bener. Iya. Itu oke lah udah punya KTP, yang sebelum punya KTP tuh bentuknya udah lebih aneh. Kayak Mohak. kesemek. Pernah Ada nggak? tapi kayaknya gue pertama kali dapet bunga kayak buke bunga tuh SMA deh. dalam rangka Valentine's Day. Valentine's ya kalau nggak salah. Harusnya sih Valentine's SMA. ya. SMA, tapi kayak teman-teman gue tuh Bunganya udah plastik tapi. bunganya ini ya bunga es. Jadi pas udah gue Bunga es. nyampe ke gue udah air. Tapi dia ada ininya. Ada apa? Motifnya. Ada motifnya. Ya. Pernah Oh SMA. Iya, sementara teman-teman cewek gue tuh kayak SMP tuh udah dapet coklat. Ya bunga gitu. Kayak gue kan late bloomer. Kamu pernah dikasih atau gimana? Aku Memori? ingatnya cuma pernah dikasih aja. Keren, dikasih apa? Bahaya. Dikasih Enggak. Gue ingat coklat. dikasihnya sama adik kelas waktu itu waktu OSIS. Cute. Iya, terus dia bilang kayak Kak, Bang tebus murah. Edo, tebus murah bener. Mau tebus murah nggak Tebus nih? murah. Aku tadi belanja, terus sampai cuma segini aku jual lagi, kamu mau nggak? Karena si coklat itu emang beneran ada di keranjang tebus Betul, murah. betul. Sebagai mbak-mbak supermarket, gue lihat Betul. ada coklat, pencuci piring, Betul. sama odol. Betul. Dan nggak bisa dilewatkan tuh kalau udah momen-momen kayak gitu. Jadi ya. berapa? 14.000. Emang Yang harus depannya S, belakangnya N itu kan? bener. Tapi gue Iya. bangga dengan merek itu. Gue kira dia merek luar Made in negeri. Indonesia. dia. Iya bener. Dari Jawa Terus Barat ya? iya di mana sih pabriknya? Dia Garut, kan. Tasik. Dia ada di Bandung. Iya awalnya di Garut. Asal habis di itu ke Garut. Bandung. Terus ada urban legend juga. Kenapa gue bilang urban legend? Karena gue juga nggak pernah melalui itu, nggak pernah mengalami sendiri. Tapi katanya kalau lewat pabriknya si coklat ini tuh wangi banget sampai luar-luar Oh, ya? gerbang gitu katanya. Kayak Willy Wonka. Iya mungkin. Nah dia kan satu perusahaan ada yang meses itu, ada Oh, iya. coklat santai itu, ya kan? Meses yang C depannya belakangnya S. Betul. Oh iya. Satu grup deh. Jangan-jangan dia Indonesia version of Willy Wonka. Willy Wonka. Di dalamnya ada Timothée Chalamet. Emang
Emang itu Kan dia pemerannya. oh, dia tahu nggak ya di umur segitu dia akan pacaran sama Kylie? Udah makin kemana-mana ya, kita ada tikers. Mendingan kita update soal banjir nih. Kamu 3 hari ini gimana? Masya Allah. Melalui nggak? Hari yang namanya Senin banjir? aku seneng banget aku menentukan untuk nggak kemana-mana hari Senin. Good choice. Nggak, jadi gini, aku klarifikasi dulu. Prosesif nggak jelas juntrungannya. Klarifikasi dulu, aku tuh. Aku tuh lagi ada- gak suka duit gitu. Makanya aku Aku absen. suka, aku akan tetap suka. Aku kayak suka selalu kalau duit. Nah. Tapi kayak hari Senin tuh kayak, Masya Allah hujannya gede banget. Terus aku melihat ke jendela kayak, Alhamdulillah. Oh, betul. Gak mesti ngapa-ngapain jam segini di luar ruangan. Alhamdulillah yang disimpan di sendiri aja ya, karena ada That's bad orang-orang to yang say ya? iya, karena ada orang-orang Oke. yang kayak di Parasite kan, tahu nonton Oh Parasite iya, kan, nonton. yang dimana orang-orang kaya tuh suka kalau hujan karena dia ngerasa bisa meromantisasi itu, sementara Oh ada orang-orang lain iya, yang justru kebanjiran. nggak suka kalau hujan. Iya, Tapi ya itulah hidup ya, ada yang suka ada yang nggak suka. Bener-bener, you make me feel bad ya. Thank you. Tapi kan gue tutup dengan konklusi, tapi lah itu hidup ya, kita nggak Iya, bisa, iya. we cannot make Jadi menurut lo everybody gue akan happy. mati di basement. Enggak juga, enggak. Tapi soal banjir, sampai hari ketiga Jakarta berturut-turut diterjang sama hujan yang cukup tinggi intensitasnya. Nih masih ada ternyata banjir di beberapa wilayah di Jabodetabek, termasuk di Tangerang. Walaupun katanya ini beberapa titik yang katanya mulai kembali naik kemarin, itu udah mulai surut kembali. Termasuk di seluruh Jakarta juga udah surut. Betul. Termasuk juga ini ya, jadinya ada kembali disampaikan juga sama BMKG waspada cuaca ekstrim. Oh iya betul. Kemarin katanya sampai Karena- tanggal 5 ya kalau nggak salah. 5 apa? Pokoknya sampai tanggal 5 tuh hujannya kayak gini-gini, cuacanya kayak Ini gini. udah tanggal 4, 5 Februari. 5 Februari, sorry, 5 Februari. Oke. Ya karena kan kita juga sempat ngobrol juga kalau Januari itu hujan sehari-hari. Ingat gak? Oh, aku kira kalau Januari tuh berkenalan denganmu. Februari Februari aku Nah, jadi memang hujan itu tidak berakhir di Januari. karena Januari itu hujan sehari-hari katanya gitu Oke. ya. Jadi memang hujan deras beberapa hari yang lalu juga menyebabkan sejumlah titik tergenang dan kemudian juga ada beberapa upaya yang dilakukan juga ya sama BPBD, Dinas SDA, Dinas Gulkar Mat. Gue baru dengar juga sih tapi itu ya. Pokoknya beberapa titik itu diberikan pompa mobile juga untuk menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Jadi hati-hati juga buat detikers yang memang harus bepergian atau yang pakai motor terutama hati-hati juga. Dan ini bikin kita harus lebih aware lagi untuk nggak buang sampah sembarangan lagi. Iya bener nih, banyak wilayah tuh yang penyebab banjirnya bukan karena pohon ditebang, tapi lebih karena irigasinya yang nggak bener gitu, which is juga disebabkan karena buang sampah sembarangan ini gitu. Iya, itu dia. Tapi stay safe juga ya buat detikers yang memang gimana ya juga mau nggak mau juga memang harus berkegiatan di luar ruangan atau menggunakan transportasi motor atau berjalan kaki juga tuh. Tetap berwaspada juga ya. Gue mau update sedikit beberapa wilayah lain di Indonesia yang saat ini dampaknya seperti apa gara-gara cuaca ekstrim dalam beberapa waktu terakhir ini. Kalau di Makassar katanya seluruh pengungsi banjir yang ada di Katimbang itu udah balik ke rumah. Tapi kalau di Jawa Tengah kayak misalnya di Pati, di Kudus, di Jepara itu tuh masih diliputi sama cuaca ekstrim dan bahkan katanya mau sampai melakukan modifikasi cuaca supaya banjir di daerah-daerah ini bisa segera tertangani dengan baik begitu. Di Tangerang bahkan ketinggian banjir ini udah mencapai 2 meter. Siapa yang rumahnya di Tangerang? Dalam banget. Ditinggal tapi. Oh iya benar. Iya Ya nih ampun. di tepatnya di Cikande. Dekat Benar. nggak ke Cikande? Ini radioaktif. Oh iya. Jauh dong dari Mas Yansa. Radioaktif tuh gimana maksudnya? Yang cesium 137 yang kemarin kepapar sama udang iya katanya. bener. Tambak-tambak itu ya. Betul. Ya benar. Ini di Cikande katanya sampai 2 meter. Tips siap siaga cuaca ekstrim. Apa tuh? Pertama adalah siapkan payung atau jas hujan beserta tas siaga bencana.
Kemudian juga pantau tinggi air muka. Hah? Muka air. Sorry. Tinggi permukaan air maksudnya kali. Pantau tinggi muka air. Oh, tinggi muka air ya betul. Kalau air Tinggi muka air tuh muka. ini romans-romannya ya mimik wajah ya. Itu ada juga di bpbd.jakarta.go.id/water level. Habis itu juga laporkan bila menemukan potensi genangan atau banjir melalui aplikasi Jaki. Dan juga perbarui informasi banjir lewat pantaubanjir.jakarta.go.id gitu. Dalam kondisi darurat hubungi 112. Dan siap-siap kalau misalnya banjir-banjir kayak gini, harga-harga naik juga. Karena beberapa komoditas pada akhirnya pertanian itu juga terdampak gara-gara banjir. Sawah misalnya ada yang terdampak banjir, jadinya misalnya supply berkurang dan akhirnya harga berasnya jadinya naik gitu misalnya. Betul. Kan. Kemudian juga mungkin adanya pengiriman atau ekspedisi yang yang tersendat juga, terhambat juga karena memang banjir atau cuaca ekstrim juga yang artinya juga ya transportasinya lebih mahal atau mungkin nunggunya harus lebih lama, stoknya menipis dan segala macam juga. Tapi kalau banjir diskon aku suka. Weh, info banjir dong Kak. Diskonnya Info banjir salah. diskon. Banjir diskon di Transmart Full Day Sale. Yang mau dapat diskon silakan belanja di Transmart dah, itu aja iklannya. Betul. Ya. Belanja apa? Harga emas sudah mau 2,7 katanya. Kata Detik Finance. Mau kok bukannya gitu sih? turun. Kan kemarin 2,9. Belum nyampe ya? Belum. Kapan kita 2,9? Belum nyampe. Belum nyampe. Belum Kalau ya? udah segitu tuh kayaknya orang-orang udah pada mulai jual-jual emasnya tuh. Karena udah kayak wah gue beli udah di 2 juta nih misalnya kemarin. Kalau gosip dari ibu aku, Wih, ini boleh. penting. Ya, Teh, Antam tuh udah nggak ada loh. Sekarang tuh Oh, susah iya. dicari, sekarang adanya G24 tapi itu bukannya mereka adik kakak ya. Iya, gudang butik lain. Galeri 24. Iya. Mm, Atau gitu. di Laku Emas aja, Bu. Kan bisa. Benar. Ya, kita butiknya ada di Jakarta, ada di Dan Bekasi. juga di hari-hari besar tetap buka ya Kak. Betul, buka bener. Benar. Bisa belinya digital juga dari Mulai dari Rp50.000. Rp50.000 aja. Keren. Ini dikirim ya videonya ya. Tinggal minta invoice-nya biar cair. Tadi juga aku ini ya, sebenarnya ini out of topic karena beberapa hari lalu, minggu lalu kita juga sempet ngobrol sama tim SAR yang mencari pendaki yang sempat hilang itu loh di Gunung Selamat. Oh iya, di sudah Gunung Selamat. ditemukan. Syafiq Sudah. Ali sudah ditemukan di hari ke-16. Hari ke-16 tuh pokoknya hari ke-16 it's either today or yesterday. Tapi beliau ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Meninggal dunia. Di lereng puncak antara jalur apa gitu. 17 hari loh hilangnya. 17 hari ya? Iya. Tadi di sosial medianya Gunung Selamat gitu. Itu juga jadi salah satu konten yang kita post di TikToknya Detik Sore yang paling rame. Bener kan Mas Yansa? Iya, jadi komentarnya tuh banyak banget orang berdoa gitu supaya Syafiq Ali bisa ditemukan. Bisa Tapi ya ditemukan gitu. ditemukannya sama Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya ya Betul. berpulang ke rahmatullah dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan Amin. peristiwa-peristiwa semacam ini tidak terulang lagi ke depan. Betul, termasuk juga cukup ini ya menyayat hati juga karena sempat tersebar juga video ayahnya yang juga ikut turun cari, ikut iya mencari benar. juga gitu. Oh gitu. Oh. Iya. Ini apa sih istilahnya? Bukan simpatisan. Set- Iya, ini Iya. bukan jiwa korsa, kenapa jadi militer ya? Apa sih? Udah lupakanlah itulah pokoknya Iya, rasa ingin bersama-sama gitu. Kenapa? Oh, ada yang ngomong begitu. Iya. Iya, Oh, iya, emang iya, ketemunya iya, di iya. puncak ya? Iya, di puncak, di lereng Lokasi puncak lereng puncak, gitu. benar. Iya. Itu dia. Anyways, ini ada satu kesamaan juga. Solidaritas. Nah. Is that true? Is that That's the what I word? meant. Iya, padahal ini kata yang cocok untuk berita kita berikut ini. Apa itu? Karena sebenarnya solidaritas dari driver-driver ojol itu nggak cuman ada di Indonesia aja. Ternyata di Venezuela juga. Ada ojol juga di sana. Ya ada Kak, kalau mereka hujan gini pengen beli bakso. Iya bisa jadi, bisa Enggak ya? sangat memungkinkan. Ya, tapi Kenapa emang?
katanya kayaknya bukan itu deh. Jadi yang demo tuh bukan ojol Venezuela juga. Tapi ojol kita ya Betul, dia ojolnya di depan kedubes AS kan. Bener, tapi itu bentuk solidaritas juga kan Kak. Tapi aneh sih menurut gua, kenapa demonya itu di depan kedubes AS, apa pasalnya? Karena kan yang nangkap Presiden AS. Iya, lalu apa korelasinya dengan para ojol gitu? Yang nangkap Presiden Venezuela kan Nah maksudnya. ini ojolnya WNV bukan. Nih ya, coba kita baca ini Nah, kan. Kita juga pas ngeliat ini tuh kayak ojol nuntut bebaskan Presiden Venezuela Maduro. Hah? Gue kira ada ojol di Venezuela. No, it's not. Gue udah lihat bahwa ini ojolnya adalah yang di depan Monas kan, kedubesnya. Nah, tapi tuntutannya adalah membebaskan Presiden Venezuela. Korelasinya kemana? Coba. Menuntut nih ya, para pendemo juga menuntut Amerika tidak lagi melakukan agresi ke Venezuela. Aksi solidaritas kan. Bener. No hard. Gimana? Tetap gak nyampe, Mak. Oh ya bisa sih ke situ. Ya kita berarti belum update terkait ketertarikan dari teman-teman ojol untuk isu-isu global gitu Tak ya. hanya itu, pendemo juga meminta pemerintah Republik Indonesia memberikan kecaman kepada US yang menegaskan bahwa Venezuela adalah negara yang berdaulat. Selain itu juga, selain menuntut pembebasan Presiden Venezuela ya, pendemo meminta Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan perpres tentang regulasi ojol. Nyambung, Kak. Iya, Nyambung. tapi maksudnya kayak priority. Iya, kan presiden dan presiden kan. Jadi dia minta Presiden Prabowo mengeluarkan perpres, terus dia juga meminta Presiden Trump untuk membebaskan Presiden Maduro. Venezuela. Jadi memang Karena oh tertahan. Jadi kayak biar betul. oh iya benar, jadi nggak cuma satu titik ya. Iya, Bisa iya, dua iya, titik, iya. beberapa titik juga kan kita kalau. Anggaplah seperti itu ya. Terima kasih Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia Pak Cecep Saripudin yang sudah menyampaikan bahwa yang sudah menuntut Amerika tidak lagi melakukan agresi ke Venezuela. Pak Cecep terbaik, keren loh. Melek politik internasional. Betul, melek politik Karena internasional. kalau US bisa melakukan itu kepada negara lain, Iya, it could happen to any country. Pengaruh, benar. Sumpah. Iya. Emang itu judulnya? Benar. Membaca arah market di tengah isu global Amerika Serikat. Mantap. Emang kita tuh harus berpikirnya secara global sekarang. Lihat Pak Prabowo aja membuktikan bahwa MBG itu berhasil. Beliau membandingkannya dengan Brazil. Bukan membandingkannya dengan negara-negara tetangga doang gitu. Benar. Jadi emang harus wide Brazil gitu. pernah menang di Piala Dunia. Betul. Masyarakatnya juga salah satu negara dengan masyarakat terbanyak. Betul. Populasi terbanyak. Populasi betul. terbanyak. Iya. Benar. Penghasil pelet. Boleh nggak pakai mic aja biar yang Iya, dengerin tuh ada di konteksnya. rumah kayak apa sih kenapa ngomong Iya. satu Terus arah? takutnya nanti kayak hostnya ketawa ketiwi ini harus tahu nih ada yang suara-suara Benar. di sini. Tapi beneran deh, Pak Cecep kalau boleh konfirmasi atau respons kita soal Benar. bagaimana ceritanya teman-teman ojol ini punya concern soal Presiden Venezuela yang ditangkap sama Amerika Serikat ya. Jujur belum nyampe saya. Ya. Benar. Itu aja sih. benar. Tapi Soalnya memang soal perpres atau peraturan regulasi ojol tuh Betul. soalnya ditaruhnya di akhir. ya, gitu. kalau itu
relevan sama Banget, teman-teman banget. ojol. Itu kan untuk kelangsungan teman-teman ojol juga gitu. Ya udahlah, sukses teman-teman ya. Apapun aspirasinya kita Iya, benar. apresiasi. Yang juga perlu kita apresiasi adalah teman-teman yang minta kita untuk break. Makasih, kita break dulu. Iya, kita break dulu. sejenak. Biasanya ada NTMC Polri mau laporan dulu, tapi sepertinya teman-teman dari NTMC belum ya. Belum. NTMC sih sekarang juga. Udah siap. Oh, udah siap. Oke, langsung aja kalau gitu bersama dengan rekan-rekan dari NTMC Polri. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat Halo, sore Brigadir Brigadir Ade. Ade. Sepertinya ada yang berbeda dengan Brigadir Ade ya. Apalagi lagi Poni, dengan lagi gaya rambutnya. panjangin poni. Oh gitu. Betul, ya kan. Iya iya. 2026 hairstyle New baru hair, ya. new me. Brigadir Ade. Enggak juga sih Enggak sebenarnya, juga ya. cuman mungkin tadi ngerolnya ketinggian. Tapi kita We like jadinya it this way. Iya iya iya. We like it this way. kok. Fresh sekali. Betul ya, new look. Oke deh kalau gitu langsung aja dengan laporannya. Brigadir Ade silahkan. Baik, terima kasih Eda dan Eiza. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Semanggi terpantau padat, namun di jalur tol dalam kota masih terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk tetap bersabar dan harap cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan pada pukul 4 sore nanti. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi terpantau ada peningkatan volume kendaraan baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Dan dari arah sebaliknya justru terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin sedang diguyur hujan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Selipi akan menuju ke arah Grogol terpantau kondusif lancar dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Begitupun dari arah sebaliknya, arus lalu lintasnya juga dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Thank you for the report Brigadir Ade. Terima kasih Kita banyak. nantikan laporan-laporan lain dari teman-teman NTMC Polri di kesempatan selanjutnya. Selamat sore Oke. Brigadir Ade. Terima kasih, selamat sore. Nah, ini baru kita break beneran ya. Yes, betul. Ada yang mau minum kopi, mau ngemil-ngemil, mau stretching, boleh Detikers. Hari ini kita punya banyak sekali amunisi untuk bisa menemani itu semua. Betul ya, tentunya jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayak udah mau jalan-jalan ke Bali ya. Matur suksma. Gue lebih ke Izin ke Bali. izin nggak siaran dulu. Kenapa? Nanti kalau pas lagi liburan. Oh, pas lagi liburan ya. Karena ya, ya. kemarin gue baru aja ngesilang-silangin tanggal merah di kalender, Ish. termasuk ngilangin di mana hari-hari gue nggak harus piket gitu atau standby gitu. Ternyata Dan- hari yang paling banyak itu untuk bisa berlibur adalah di bulan Abis Lebaran berarti. Maret dan April.
Maret dan Mei kok nggak salah. Maret dan Mei. Pas. Jadi birthday trip kemana? Bosen birthday trip, pengennya kayak Apa? eh, Retreat? nah di Hambalang. Wah, enggak dong. Ini kita ngomongin Bali soalnya ada ya berita lagi dari Bali juga. Mhm. Ade sapi yang mati mendadak. Kenapa Ade? ampun, kasihan Kasihan. Jadi Katanya gara-gara ada wabah ya? wabah. Jadi penyakit tapi bukan penyakit hati ya. Bukan dong. Penyakit kulit sih ininya ya allegedly Oke. diduganya namanya adalah LSD, Lumpy Skin Disease. Nah, itu dia. Kalau lihat gambarnya ya, Aku nggak merinding. mau lihat gambarnya. Tuh nih, Oh. kayak gini dia, jadi kayak cacar Koreng. gitu. Ya, Iya. ya. Gitulah. Karena dia Oke. penyakit kulit kan. Benar. Dan ini satu ya sebuah ancaman baru ya. Untuk hewan ternak juga buat sapi dan kerbau dan teman-temannya, sejenisnya ya. Gitu. Makanya kita sudah terhubung juga dengan Beli Putu Adi yang tentunya juga akan mengabarkan langsung dari Bali. Beli Putu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Beli Putu, apa kabar? Siap, Sungkara baik, kakak-kakak. Baik. Astagfirullah. Tapi sepertinya di sana lagi mendung juga cuacanya ya. Mm-mm. Ya, kebetulan di sini sempat hujan tadi Sempat setelah hujan. pemotongan hewan yang terjangkit LSD itu. Oh iya, Beli Putu nggak mesti pakai masker atau sarung tangan kah? Karena Atau APD lain iya gitu atau ya? APD lainnya gitu. Nah, kebetulan untuk penyakit kulit berbenyol ini tidak menular ke manusia, jadinya Oh. aman untuk manusia. Dagingnya pun masih bisa dikonsumsi. Oke, berarti kita mundur dulu nih ngomongin soal si LSD ini, Lumpy Skin Disease gitu ya. Ini adalah sebuah temuan baru atau apa sebenarnya penyakit ini, Beli Putu? Nah, untuk penyakit LSD ini sebenarnya baru terjadi di Bali, yaitu di Jemberana ini. Jadi untuk di provinsi lain sudah sempat beberapa ada kasus temuan untuk LSD ini. Nah, untuk di Bali, Jemberana jadi yang pertama. Nah, di awal kasus itu terjadi ada di bulan September 2025, ada kecurigaan di 2 desa, yaitu desa Banyu Biru dan desa Kaliaka. Nah, setelah dilakukan pengecekan uji lab pada bulan Desember tahun 2025, hasilnya yang keluar pada bulan Januari kemarin ini ternyata positif LSD atau kulit berbenjol ini begitu. Kulit berbenjol ya. Kabar yang kita dapat sih bahwa wabah ini sampai bikin beberapa desa tuh lockdown ya, Beli Putu. Untuk karena sudah ada positif LSD ini ada 6 desa. 6 desa yang dilakukan lockdown atau isolasi. Tidak ada sapi yang keluar maupun masuk nanti di 6 desa itu. 6 desa itu ada desa Berambang, desa Banyu Biru, desa Kaliaka, desa Baluk, ada satu kelurahan Baler Agung, dan di Kecamatan Melaya itu ada desa Manis Tutu. Jadi Ada 6 lockdownnya desa buat itu sapi-sapi dilakukan ya? lockdown sementara. Dikunci Iya, sapinya dikunci Nggak di boleh dalam kandang doang. bolehnya. kemana-mana, bener. Jadi jaga jarak, Betul. social distancing betul. antar sapi-sapi juga. Beli Putu, tapi kan ini juga seberapa parah penyakit ini, wabah ini gitu. Karena salah satu case-nya juga yang ditemukan adalah ada sapi-sapi yang mati mendadak gitu, Beli. Nah, itu kan kemarin memang ada beberapa sapi yang sudah ditemukan mati. Nah, karena sapi-sapi yang mati itu masih usia masih kecil-kecil, antara 5 atau 4 bulanan sapi yang mati. Nah, itu karena penyakit ini juga mengakibatkan demam pada sapi. Jadi penurunan nafsu makan sehingga mengakibatkan kematian. Oke. Jadi selain dari total yang dilaporkan dari dinas terkait itu ada 28 sapi yang sudah positif LSD ini. Jadi dari Penyebarannya 28 itu ada sudah 4 sapi yang sudah mati, dilaporkan mati. ini kalau boleh agak flashback dikit, zaman dulu tuh pernah ada namanya flu burung kan. Cirinya tuh sama kayak gini, tiba-tiba ayam mati gitu. Nah, ini sekarang ada LSD. Penyebarannya tuh kayak apa untuk penyakit LSD ini di antara sapi-sapi dan sejenisnya, Beli Putu?
dari informasi yang kami dapatkan, untuk penyebaran LSD ini melalui perantara seperti nyamuk atau lalat. Jadi kenapa dilakukan lockdown agar tidak ada penyebaran lagi ke desa-desa lain. Ada jarak antara 5 sampai 10 kilometer dari desa yang sudah terjangkit LSD ini. Berarti cepat dong ya Jadi- penyebarannya kalau dengan medium seperti itu. Kebetulan di Jemberana ini ada 2 kecamatan yang berdekatan nih. Ada kecamatan Negara dan Melayu. Nah, 2 kecamatan itu ada di 6 desa itu ada di 2 kecamatan ini. Memang berdekatan lokasinya. Oke. Ibu tuh tadi disampaikan juga bahwa hari ini juga sudah dilakukan pemusnahan gitu ya, atau dibunuh juga sapi-sapi ini. Padahal sebetulnya juga dagingnya juga masih bisa dikonsumsi. Apakah sebetulnya juga sapi atau hewan ternak lain yang terjangkit wabah ini tuh apakah bisa disembuhkan atau bisa ditangani, atau sebetulnya ya enggak Harus langsung dibunuh gitu. Nah, karena berkaitan dengan usaha masyarakat peternak sapi ini dan pengusaha yang mengirim sapi keluar Bali, jadi pengusaha yang ada di Jemberana ini mereka kumpul bersatu untuk membeli sapi-sapi yang sudah terjangkit LSD ini untuk dipotong dan dagingnya nanti dijual, karena ada proses pemotongan yang tidak bisa digunakan atau dikonsumsi itu kulitnya sudah pasti karena sudah ada bekas-bekas penyakit itu. Nah, untuk daging yang lainnya masih bisa dikonsumsi. Jadi peternak itu pengusaha mengumpulkan pengusaha di Jemberana ini kumpul untuk iuran atau membeli sapi-sapi yang sudah terjangkit ini. Jadi karena beberapa petani juga menolak untuk sapinya dibeli, jadi bertahap dilakukan oleh dinas terkait, yaitu hari ini dieliminasi 5 ekor sapi di Kecamatan Negara. Baik. Lalu kemudian untuk peternak-peternak lain yang misalnya menemukan gitu sapinya terjangkit wabah ini, apa yang harus dilakukan katanya, Ble? Nah, untuk per hari ini atau dari Januari hasil itu keluar sudah dilakukan penyemprotan disinfektan di kandang-kandang sapi yang berjarak antara 5 sampai 10 km. Jadi dinas akan terus turun ke desa-desa yang terjangkit atau desa tetangga untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Hanya itu yang bisa dilakukan karena yang informasi yang kami dapat, Kepala Dinas Provinsi Bali masih mengajukan untuk vaksinasi terkait LSD yang di Bali karena baru pertama, jadi ada beberapa proses yang harus dilalui. Beli mau nanya soal daging sapi yang dijual dari sapi-sapi yang terkena LSD ini. Apakah berdampak kepada harga dagingnya atau tetap sama, Bli? Nah, untuk per hari ini sih harganya masih stabil karena tergolong baru penyakit LSD dan masyarakat masih belum banyak yang tahu apa sih itu LSD. Jadi dari dinas tetap memberikan pemahaman bahwa dagingnya masih bisa dikonsumsi, namun kulitnya dibakar atau dikubur nantinya, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi harga daging dari sapi yang terkena LSD dan juga daging dari sapi yang tidak terjangkit LSD itu harganya tetap sama, Bli? Aja ya. Masih tetap sama. Nah, kemarin itu jadi pertanyaan jadi petani juga. Nanti sapi saya dibeli murah karena terjangkit penyakit. Nah, ini pengusaha berusaha untuk membeli sapi dengan harga sesuai pasaran. Jadi petani mulai memberikan nggak apa-apa dah dibawa sapinya untuk supaya tidak menular ke desa-desa lain. Paling Betul. jadinya rugi gara-gara kulitnya nggak bisa dijual ya. Ya, atau tidak bisa dimanfaatkan. Sama usianya sih masih 3-4 bulan sudah harus masih belum. Iya. Yes. Tidak bisa dimaksimalkan. Kata gue sih salah skincare aja. Wow, itu bisa juga. Karena kan sebenarnya sapinya nggak kenapa-kenapa, dia cuman di kulitnya aja. Iya, betul sih. Salah skincare, Walaupun bisa juga kayaknya. menyebabkan kematian juga. Oh, iya, Ini benar juga. sampai ke sana kan beli Putu LSD Iya, ini. karena itu udah dampak dari itu kan demam dan Iya. sapinya itu tidak mau nafsu makan. Jadi Tidak nafsu makan. kurus jadi mati. Benar, dan Kalau yang usianya sudah masih produktif itu bisa bertahan, dan ada beberapa sapi yang dilaporkan juga sudah sembuh, tapi tetap dilakukan pemotongan Oke. agar Bali ini kembali bersih dari LSD gitu. Iya. Ada ini nggak sih, ada pemetaan atau akumulasi dari berapa jumlah sapi yang Ada di Jemberana yang gitu sudah ya. terjangkit sama LSD ini yang ada di Jemberana atau di Bali secara keseluruhan? Kalau laporan terakhir itu baru 28 ekor sapi, mudah-mudahan tidak lagi menyebar ke desa-desa lain. Amin. Nah, dari 28 itu sudah ada
mati 4 ekor dan dieliminasi tadi sore sekitar pukul 4 itu ada 5 ekor. Jadi masih sisa itu aja nanti masih dinego sama petani berapa untuk harganya biar tidak memberatkan petani dan pengusaha Baik. juga. Tapi singkatnya berarti kalau memang sapinya sudah terjangkit begitu, pedagang akan atau peternak akan cenderung lebih ke memusnahkan sapinya sekalian ya atau membunuh sapinya sekalian ya. Dipotong Mau gitu dipotong ya. Dipotong ya, Iya, untuk iya, diambil laginya untuk dimanfaatkan kembali. Baik. Ini dari mana Mas katanya wabahnya? Ya asalnya dari mana beli? Nah, kami masih belum dapat informasi terkait asal dari LSD ini, tapi dari provinsi yang terdekat itu ada di Jawa Timur jadinya. Sudah zona di sana sudah terjangkit LSD Juga ada LSD ya. Baik, berarti memang ya para peternak gitu ya harus berhati-hati juga atau waspada lah ya terhadap wabah ini juga karena menjangkitnya itu adalah ke sapi, kerbau, ada hewan lain kah Mas yang mungkin juga bisa terjangkit wabah ini? Nah, kebetulan kalau di Jemberana ini ada 2 sebenarnya, ada sapi dan kerbau. Nah, karena di Jemberana ini ada tradisi kepung atau balap kerbau, jadi kerbau itu ada yang dari luar Bali ke Jawa. Nah, itu yang masuk ke Bali. Kalau sapi yang keluar aja ada dari Bali. Baik. Nah, yang masuk itu kemungkinan dari kerbau untuk tradisi mekepung ini. Ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak atau ya tidak banyak merubah perekonomian juga karena nggak beberapa bulan lagi kita mau ini Oh Idul iya. Adha. Idul Adha dulu. Idul Adha Idul Fitri dulu apa Idul Idul? Fitri juga. Idul Fitri dulu kan. Baru Idul Adha kan. Juni ya. April. Iya, Idul Fitri dulu. Tapi Idul Fitri juga orang banyak konsumsi daging sapi. Iya, Karena walaupun itu tidak dia. berkurban di sana, tapi kan ya Banyak yang sudah dikirim pasti keluar opor Bali sapi, apalagi tuh rendang sapi, Opor ayam. opor sapi juga ada kan? Oke. Ada pernah dengar nggak beli tuh opor sapi? Iya tuh denger doang pernah. Belum. Oh belum ya. Opor Kayak di telinga ayam. gua doang berarti. Anyway, Beli Putu terima kasih banyak informasinya. Semoga segera mereda ya wabah LSD di Bali, di Jemberana dan Terima sekitarnya. kasih. Terima kasih banyak sudah melaporkan juga dari Detik Bali ya. Selamat sore dan selamat Baik, bertugas terima kembali. kasih. Selamat sore. Ini kita cece sekalian ke Ditjen Peternakan dan Betul. Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian Waspada, supaya waspada, mungkin boleh. gencar gitu. Iya, dicari dari mana penyebabnya juga. Kasihan juga para peternak juga ya. Karena ya kan modalnya juga mereka besar Betul. juga ya. Jadinya ya Dari kalau yang bisa tadinya sapinya dijual harga 1 miliar, jadinya dipotong duluan, jadinya harganya nggak nyampe setengah miliar gitu. Misalnya. Grooming sapinya lama ya betul. Benar, sapi sapi itu berapa 1 lama miliar. sih sampai dia bisa optimal dijual, dipotong? Nggak tahu. Nanya ke pedagang cimol ya, mana Nggak bisa. tahu lah. Kalau boleh dijabarkan informasi sedikit nih dari Ditjen PKH juga informasinya. Jadi LSD ini katanya pertama kali dilaporkan di Zambia di Afrika tahun 1929, terus menyebar ke Eropa dan Asia. Betul. Waktu itu lagunya lebih ke Toto sih Kak. In the jungle the lion sleeps tonight. Jadi, Awimbawa, itu ini kan? Awimbawa. Lion King. Lion King. Bukan Madagaskar kan? Bukan. Madagaskar bukannya di Australia. Enggak dong, Afrika, Madagaskar. Australia, New Zealand. Benua Afrika masuknya. Iya, kan di sebelah Kalau di selatan itu, tenggara. kalau di Afrika. Australia ada apa? Di Australia ada Tanzania, ada Selandia Baru. Kok Iya. Tanzania? Tanzania ini Tasmania maksudnya. Tasmania. Iya, Tasmania adanya di Selandia Baru. Iya, Aduh. salah gue. Nanti kan kita break dulu ya. Habis ini kita akan masuk ke market review. Ada apa dengan dunia saham dan pasar modal kita dalam beberapa waktu terakhir ini? Kita bahas bersama. Siapa? Bersama dengan Mas Haikal. Mega Capital Sekuritas. Sesaat lagi, cuma di Detik Sore. In the jungle, the mighty jungle.
welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, market review is back everybody. Dan karena hari ini IHSG all time high di 9.000 sekian, kita hadirkan langsung pakar dari dunia ekonomi dari negeri seberang. Wow, dari negeri seberang. yang di Pertuan Muhammad Haikal. Halo. Dari Mega Capital Welcome Sekuritas. back, Mas Haikal. Banyak hal yang terjadi ya selama Iya, banyak banget. Iya. minggu kita ketemu, ya kan? Kita mulai dari mana dulu ya? Saking banyaknya kita bingung mulai dari mana. Mungkin mulai dari IHSG dulu kali ya yang hari ini ATH. Nanti kita lari ke rupiah dan lari ke sentimen-sentimennya. Apa sentimen yang mempengaruhi IHSG kembali mencapai all time high record, Mas? Yes, hari ini IHSG udah hit ya. Angka 9.000 yang dijanji-janjikan Pak Purbaya gitu di 9.000-nya definitif yang sekarang ya. Kalau Iya. kemarin kan cuma mampir dikit doang ya. Sekarang close-nya Iya, 9.000 close-nya lah. 9.000. Ini delay 14 hari, tanggal 14 sekarang ya. Iya, Gitu, dihitung delay nih sama dia. Benar. Dan Cukup. kalau kita lihat sebenarnya kalau saya perhatikan kenaikan IHSG ini tuh diikuti oleh beberapa mikrodata sebenarnya yang juga menunjukkan perbaikan gitu selama bulan Desember dan bulan November gitu. Kayak data terakhir kalau kita perhatikan sepanjang 2025 itu penjualan mobil itu turun jauh gitu. Sementara motor itu stagnan dan cenderung naik gitu. Jadi kayak ada transisi pembelian mobil jadi pembelian motor gitu di 2025. Tapi di Desember kemarin tuh pembelian mobil tuh naik hampir 20% man on man dan 25%-an secara year on year gitu. Wow. Jadi cukup signifikan. Harusnya kemarin. ngaruh ke kredit juga tuh ya. Mungkin bisa ke situ. Dan juga data-data mikro seperti penjualan retail dan consumer confidence dari BI itu juga sebenarnya menunjukkan perbaikan terus nih selama bulan November dan Desember ini. Dan November kemarin aja dia terus mencatat titik tertinggi. Jadi kayak dari sisi konsumen emang di quarter 4 2025 ini apalagi kemarin menjelang libur Nataru ini menjadi konsumen cukup optimis lah terhadap perekonomian Indonesia gitu. Apalagi kemarin sebenarnya ini di drive sama government spending yang cukup besar, apalagi fiscal deficit kemarin kan hit sampai 2,92 gitu. Banyak faktor berarti ya. Yes, ya. Itu. Oke, kita setelah tadi sebenarnya udah sempat kecolongan juga sama Kak Edo juga ngomongin soal rupiah yang ini cukup jadi kayak kontradiktif nih, kita mau happy IHSG-nya all time high tapi sebenarnya rupiahnya juga lagi di titik terendah. Yes. Wah, titik terlemahnya juga. Ini dapat all time high juga tapi terhadap dolar ya. Dolar, benar. Which is bad news sebenarnya buat pengusaha importir ya. Benar, dan juga yang mau pada liburan ke luar negeri. Iya, itu juga termasuk. Boleh dijelasin ke kita dulu nggak, Mas Haikal, soal ini banyak soalnya detikers yang nanya juga kenapa ya kok IHSG kita all time high tapi rupiah kita justru jelek banget performance-nya. Oke. Jadi kalau ngelihat rupiah itu bisa dari dua gitu, dari flow dari capital marketnya gimana, dua dari real transactionnya gimana gitu, performa ekspor impor dari Indonesia gitu. Dan kita lihat di bulan November kemarin trade surplus kita tuh turun cukup jauh gitu, yang tadinya sekitar 4 billion USD kemarin tuh cuma 2,3 billion USD, yang mana ini imply bisa current account kita itu defisitnya bisa melebar, yang which is ini juga menjadi katalis negatif bagi fundamental rupiah. Itu satu. Terus kedua, walaupun stock market itu rally, tapi bonds market itu kecenderungannya cenderung melemah terus, dan asing itu cukup banyak jualan sebenarnya di bonds market Indonesia. Oh gitu. Nah, salah satu faktornya apa? Faktornya itu satu dari resiko fiskal defisit yang cukup besar -2,92, yang dimana kan kalau fiskal defisit itu harus dibiayain lagi oleh utang kan, yang which is dari government bonds. Nah, kalau misalnya fiskal defisit terlalu besar, ya ada supply risk lah di bonds market Indonesia, makanya asing pun jualan di bonds market. Itu satu. Kedua, dari beberapa geopolitical event yang terjadi akhir-akhir ini, dari pertama Venezuela kemarin, terus sekarang yang lagi paling hot Iran dan Amerika Serikat, itu juga ngebuat beberapa investor asing melakukan risk off, mengurangi porsinya di emerging market, balik ke rumahnya dulu masing-masing.
Jadi dua katalis dari fundamental trade balance-nya Indonesia dan dua dari sisi capital flow-nya sendiri itu yang menyebabkan rupiah sekarang ada di level yang cukup lemah ya, 1683. Berarti untuk stok saat ini net buy itu masih cukup tinggi, cuma memang di bonds yang Yes. berkurang ya. Di stok kemarin aja net buy hampir 1 triliunan, terus konsisten mungkin nggak terlalu besar 500 miliar, 800 miliar masih net buy, tapi emang jumlahnya nggak gitu signifikan dan tidak mampu offset capital outflow yang terjadi di bonds. Right. Jadi nggak bisa dilihat cuma dari satu sisi bahwa IHSG tinggi kan berarti asing juga banyak misalnya masuk alias dari dolar tuh konversi misalnya ke rupiah, kenapa malah rupiahnya anjlok? Harus dilihat dari sisi lainnya ya, masuk dari neraca dagang tadi. Dan perlu diingat juga secara market cap, walaupun equity itu lebih hegemoni di sosial media atau apa, secara market cap bonds market itu lebih besar gitu dibanding equity market gitu. Tapi sebenarnya secara bisa dilihat nggak sih kayak sebenarnya pertumbuhan dari luar yang masuk ke dalam tuh semana gitu, yang sebenarnya apakah kita kuat atau kita seru sendiri atau sebenarnya memang juga cukup bisa dibilang cukup banyak juga nih yang dari luar masuk ke IHSG gitu. Oh, kalau kemarin sih sebenarnya dari luar itu membeli terus ya, masih inflow kalau di IHSG-nya sendiri. Dan apalagi kalau narasi di luar sekarang banyak global stock market terutama developed countries itu udah overvalue gitu, udah terlalu mahal. Makanya mereka nyari beberapa pilihan di stock market Indonesia. Tapi kalau di sisi bonds-nya itu agak berbeda gitu. Mereka risk off dulu balik ke UST yang misalnya categorized as safe haven assets atau lain sebagainya sih. Oke. Mas Haikal nanya dikit soal Iran deh. Ini ada pengaruh nggak ke makro kita nanti? Kalau sekarang sih sebenarnya Iran saya ngeliatnya lebih ngaruhnya ke komoditasnya, ke minyaknya sih. Beda sama Venezuela kemarin kan. Kalau kasus Venezuela kemarin, Venezuela kan secara walaupun reserve-nya paling besar, tapi Produksinya kecil. produksinya yang diekspor kecil, jadi kontribusi ke supply-nya kecil. Nah Iran ini juga cukup besar gitu. Nah yang ditakutkan sekarang ini kan Iran itu bukan Amerikanya doang yang mengancam, tapi ada masalah gejolak ekonomi di dalam negerinya sendiri. Dia kemarin bahkan depresiasi terhadap dolarnya itu hampir 90% lebih gitu. Dan kalau ditarik dari 2015 depresiasi rial Iran ke USD itu udah 2.400% sebenarnya. Jadi udah hancur lah sebenarnya mata kayak uangnya. zaman Venezuela waktu 2016 nggak sih yang kinda like that ya. Duitnya Mata ditumpuk-tumpuk uang. cuma Iya, dapat iya, satu iya. roti gitu misalnya. Dan juga kemarin kan Bahaya banget. aksi protes yang dilakukan oleh Iran itu juga hampir ada sekitar 500 orang meninggal ditanggapin konfrontatif gitu terhadap pemerintah Irannya. Dan ditakutkan ada upaya dari kelompoknya Amerika untuk menggulingkan Iran di saat Iran lagi lemah ini. Nah kalau misal ada kayak gitu kan eskalasi Betul. geopolitiknya juga makin Makin meningkat lebar ya. ya, Dan bisa jadi kalau misalnya ini terekskalasi lebih dari sekedar Amerika mengancam, terjadi capital outflow juga di Indonesia. Tapi sejauh ini gerakan Trump sih sebenarnya dibanding dia ngebom beneran, dia ngebom pakai tarif ternyata. Jadi Trump itu ngancam lagi bagi negara-negara yang doing business sama Iran. Itu dikasih tarif 25%. Tapi biasa Trump ngomong nggak jelas, nggak dikasih klasifikasi apa itu maksudnya doing business sama Iran. Nah gitu. dia tuh selalu pakai pendekatannya gitu. Walaupun tuh nggak cuma Trump doang sih. Presiden-presiden sebelumnya juga begitu caranya ya. Dia mainnya begitu. Si paling dolar gitu. Tapi at least itu kan kadang menimbulkan kepanikan. Ya udah yang bisa di-cut sama Iran cut dulu gitu. Gue tadi justru takut-takut Mas Haikal bilang, nah, takutnya nih Trump bilang, oke ini saatnya kita lakukan pecahkan perang dunia ketiga. No. Itu dampaknya baru tuh, gokil. Sejauh ini sih fundamental kita masih bagus ya secara ekonomi ya. Kalau output performance-nya di quarter 2025 sangat bagus, tapi yang perlu diperhatikan drivernya ini kan dari BI udah red cut segitu banyak sama fiscal spending yang besar sampai defisitnya itu -2,92. Yang jadi pertanyaan, apakah ini nantinya bisa sustain di 2026? Apalagi inflasi kita itu jadi masalah di kuartal pertama 2026 ini. Oh iya cukup Dan tinggi tuh. apalagi ntar ada lebaran, food inflation masing-masing, jadinya kita nggak bisa berharap nih dengan sisi moneter BI bakal red cut lagi gitu. Kira-kira red cut atau tahan nanti di 2020 Kemungkinan bahkan Januari? sampai
quarter pertama 2026 full ini hold terus sih, Hold ya. hold terus. Tapi bukannya kalau ada hari raya justru itu adalah momentum buat apa ya? Ekonomi, iya, consumption gitu maksudnya. jadi bisa ini banget gitu, tinggi banget gitu. Itu dari seasonality Perputaran. efeknya pasti ada, tapi yang jadi pertanyaan kan real selama tanpa ada seasonality efeknya itu gimana gitu perekonomiannya. Dan kalau misalnya BI pun mau nge-push lagi dari sisi moneter, ya dia takut inflasinya itu melebihi rentang apa yang sudah ditetapkan oleh BI. Jadi kemungkinan sih di quarter 2026 kalau BI rasional dia bakal tetap nge-hold. Dan dari sisi fiskal juga kita juga udah lumayan terbatas gitu karena fiskal defisitnya udah mepet. Nah, yang jadi banyak dibahas orang market, apakah ntar legal cap 3% fiskal defisit itu bakal di bridge atau enggak gitu sama pemerintahan Prabowo di 2026 gitu. Oke deh kalau gitu Mas Haikal. Terima kasih banyak sudah mau mampir kembali jelasin ke kita. Iya. Kita tepuk tangan dulu deh buat ISG yang 9.000 hari ini ya. Yeay. Oke, Detikers, don't go Keep it up. anywhere. Keep it. Apa? Keep it up. Keep it Oh iya up. benar, give it up juga. Kalau give it up Don't give ngerah up. justru. Don't give up. Don't give up. Jangan menyerah. Abis ini kita akan ke editorial review bahas yang panas-panas di Wow. DPR gitu ya soal wacana-wacana Pemilu. yang akan dilakukan Secara tidak kolektif gitu ya. tidak Secara- demokratis. Wow itu. Tidak langsung. Tidak langsung betul-betul. Secara tidak langsung. Jadi nggak alias lu berdi lagi ya. Yang hilang apa tuh? Abis ini kita akan bahas bareng-bareng sama pengamat politik Detikers sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma orang Jujur. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore. Yeah. Tadi apa mau mention yang panas-panas? Ini dia. Panas. Panas. Ini sebenarnya ini udah berkali-kali dipanasin sebenarnya ya. Nah. Wacana memilih kepala daerah dari DPRD. Betul. Tapi berulang kali juga kita bahas dengan berbagai macam angle. Nah, tapi kali ini yang barunya adalah yang kita ajak bahas bareng. Baru pertama kali hadir di Detik Sore, di studio Detik Sore. Walaupun beberapa kali sebetulnya juga sudah pernah berjumpa via layar kaca Betul. ya. Via Zoom juga. Nah, kalau sekarang kan 2026 juga ya, kita takut disangka AI. Iya betul. Bener. Ini Jangan-jangan belakangnya ada orang lain juga nih yang bisikin ternyata bukan beliau. ada kurcaci gitu. Tapi bukan. Sudah kita buktikan langsung ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika di sini. Selamat datang di Detik Sore. Mas Agung. Welcome to Selamat our datang. studio. Dengan senang hati, terima Akhirnya kasih. Betul hadir sekali. juga. Akhirnya datang juga. Bagaimana melihat 2026 di 2 minggu pertama ini? Dakdikduk ya. Dakdikduk Wow. ya? Ya mungkin karena Mbah Trump gitu ya, Paman Trump. Oh iya, betul. Paman Trump beraksi gitu. Terus DPRD efek gitu ya, tiba-tiba wacana pilkada tidak langsung mengemuka semacam itu. Jadi agak dakdikduk juga, baru berapa pekan udah begini. Bagaimana sebulan nanti? Benar, baru 2 minggu loh. Itu makanya. Itulah mungkin kenapa alasannya langsung Pak Prabowo bikin retret lagi kemarin ya. Benar. Biar aman. Mengantisipasi dakdikduk ini ya. Menurut gue sih di dalam rundownnya salah satunya ada meditasi ya. Oh iya sih. Biar bisa lebih tenang menghadapi ini semua. Betul. Menghadapi Menurut gue yang kan paling harus- cocok tuh jadi instruktur paling depan sih Let Call Teddy. Karena kan beliau yang paling zen kan. Benar. Dan juga kan millennials lah ya. Oh iya paling muda. Paling muda gitu. Kita Mas Agung Baskoro. Iya, siap. Pertanyaan pertama. Jangan susah-susah, Mas. Ini baru kemarin direspons lagi sama Mendagri soalnya soal Iya, wacana iya. pilkada ini ya. Tapi Iya. kok boleh kita tarik lagi ke belakang Iya. soal pandangan parpol-parpol terkait wacana ini. Mas Agung melihat wacana ini sebenarnya arahnya kemana sih? Iya. Jadi kita tahu bahwa pemilihan lewat DPRD ini bukan yang baru ya, bukan pertama kali bergulir, tapi udah kesekian kali dan memang saya melihat masih prematur karena selalu menguak ketika ya partai yang menang atau presiden yang terpilih itu dari penguasa semacam itu. Jadi ada arahan memang
dalam konteks ingin mengkonsolidasikan kekuatan dan kekuasaan politiknya secara berlanjut semacam itu. Sehingga memang kalau dibenturkan dengan sistem politik kita yang presidensial ini agak kontradiktif gitu. Mengapa? Karena pemilihan presiden kan langsung dipilih oleh rakyat untuk memilih eksekutif. Kepala daerah ini kan eksekutif. Harusnya nalarnya secara linear juga harus dipilih langsung oleh rakyat semacam itu. Kok malah DPRD, kamar legislatif gitu. Ini kan nggak match. Nah, kenapa terus dipaksa ya? Kalau nggak ada nuansa politik yang kental, tentu nggak mungkin kan ya. Jadi arahannya memang ini satu arahan untuk ya membuat konsolidasi politik kita semakin maksimal, semakin sentralistik, dan yang diuntungkan sebenarnya partai-partai besar seperti itu. Saya pernah menyampaikan mereka ingin winning rate-nya semakin tinggi. Ya misalkan salah satu partai 3 besar itu winning rate-nya di pilkada langsung itu 60% sudah. Nah kalau misalkan tidak langsung berarti kan pengen lebih tinggi lagi winning rate-nya. Jadi bisa 70 bahkan bisa sampai mungkin 80%. Nah bagaimana nasib partai menengah, partai kecil? Karena kan komposisi ya anggota DPRD di daerah-daerah kan pasti didominasi oleh partai-partai besar itu. Jadi ini memvalidasi dong anggapan bahwa diskusi ini nih lebih elitis daripada Persis. di rakyat akar Karena rumput argumen utama pilkada DPRD ini kan dibilang money politics. Itu kan hilir. Hak rakyat itu hulunya. Ya hak asasi rakyat memilih langsung. Nah, kenapa yang dimasalahkan hilirnya? Kalau misalkan bicara money politik, otomatis solusinya adalah biaya murah. Contoh, e-voting. Right. Satu. Yang kedua apalagi? Pengawasannya diperkuat. Penegakan hukum pemilunya juga. Artinya apa? Kewenangan Bawaslu-nya. Ya. Terus ini sumber masalahnya di mana sih money politics ini? Kan di partai semuanya. Kok rakyat yang nanggung masalah itu? Yang buat mahal misalkan ada mahar. Ya buat anggota yang maju, Betul. kepala daerah ataupun anggota DPR misalkan untuk dapat nomor urut seperti itu. Padahal yang udah harusnya itu tidak perlu terjadi tidak ada ya. harusnya gitu. Jadi mahal ini mahal di mana? Oke, misalkan dalam tanda petik butuh treatment untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Kenapa harus itu? Ya kalau memang mereka sudah menjaga diri tidak melakukan itu, berarti ya tinggal pengawasan sama penegakan hukumnya saja kan. Tapi kalau memang bukan mahalnya karena penyelenggaraannya, ya sudah. Kalau memang mau semuanya nggak perlu mahal ya nggak usah ada pemilu, tunjuk aja langsung. Apa kita mau seperti itu kan nggak mau. Jadi Balik lagi wacana masa ini lalu. lebih ke lari dari masalah instead of memecahkan masalah. Persis. Jadi kalau misal pun tidak langsung DPRD memang bisa memutus money politics, ya justru di DPRD-nya nanti yang buat mahal. Karena ya sirkulasi sumber daya itu akan berputar di elit anggota-anggota DPRD kalau sebelumnya di masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan saya arahannya ya ini mau misalkan mahal, voting belum bisa. Ya sudah TPS-nya diperbanyak ya pemilihnya. Jadi misalkan kalau sekarang satu TPS hanya 300 pemilih, biar hemat udah 500 pemilih saja satu TPS misalkan. Yang kedua ya mungkin e-voting belum bisa serentak di seluruh daerah. Berarti di kota-kota di Indonesia jumlahnya 70 sampai 80 kota misalkan. Yang kabupaten karena khawatir teknologi Tetap nggak kuat, konvensional gitu ya. ya mungkin yang langsung nyoblos gitu. Tapi kan ada Starlink juga masalahnya mas. Harusnya nggak ada masalah. We can do it anyway ya. Iya, misal harusnya nggak ada masalah Jadi semua e-voting orang gitu. udah bisa Tapi ya pakai smartphone juga supaya sekarang. bertahap gradual gitu. Ya oke lah. Yang kota-kota e-voting, yang nggak kota yang masih pakai kertas gitu, paper gitu. Jadi maksud saya kita fokusnya untuk solusi money politics ini di hilirnya saja. Iya. Jangan yang diamputasi haknya itu. Jadi saya melihat ini kok logikanya melompat, dipaksa ya, dan survei-survei kredibel hari ini menegaskan bahwa rakyat masih menginginkan pemilihan langsung. Iya. Ya ada banyak lembaga survei yang merilis hasilnya di kisaran 70 sampai 75%. Jadi cukup besar, cukup tinggi. Ini mau dilawan sama DPR kita, elit kita. Saya khawatir nanti balik lagi ke akhir Agustus seperti kemarin. Nanti balik lagi ke ya 2024 ketika mau pilkada Jakarta, rame lagi, gaduh lagi. Padahal Pak Presiden inginnya semuanya tenang, stabil, tidak ada huru-hara dan kegaduhan yang tidak perlu. Wacana ini tuh sebenarnya udah diobrolin tau di skena musik. Kenapa tuh? Sama Gimana? 420. Oh Dia ya? kan bilang gila tak masuk logika. Kan soalnya presiden aja yang milih rakyat.
DPRD yang milih rakyat, tiba-tiba pemimpin Di daerah. dipilih sama yang dipilih sama rakyat, bukan rakyat yang milih kan. Benar-benar. Tak masuk logika gitu. Kayaknya udah terjawab semua ya. Terima kasih Mas. Nggak deh, aku tuh, nah termasuk juga kan ini nih, apa ya, salah satu apa ya, bukan tangkisan tapi yang Argumen. argumen yang akhirnya membuat kalau ya ini juga sebetulnya masuk ke dalam logika pemilihan secara tidak langsung juga gitu Betul, kan ya. betul. Karena memang disebutkan juga yang namanya metode pemilihan ketua daerah tuh nggak disebutin mesti kayak gimana, yang penting adalah dipilih oleh rakyat Betul, betul. tok gitu Betul, aja. betul. Nah sebenarnya yang akhirnya kenapa itu malah jadi alasan untuk jadi bisa apa ya itu tadi eksekutif masuk ke ranah legislatif itu gimana sih Mas? Iya, jadi sampai hari ini kan sistem hanya dua, langsung dan tidak langsung. Hari ini secara teoretik langsung itu udah nggak ada sebenarnya. Seluruh demokrasi yang dijalankan di dunia ini tidak langsung. Nah, salah satu bentuk variasinya lewat pemilihan, apakah misalkan lewat DPRD ataupun lewat rakyat. Kenapa? Pemilihan langsung itu kayak di Yunani Mas, Romawi. Misalkan waktu itu kan penduduknya masih dikit, bisa dong kita kumpul di balkon mana. Iya. Kamu mau apa? Siapa yang setuju? Tunjuk tangan. Langsung Cukup di kan? satu tempat Satu gitu, tempat iya. itu yang langsung. Tapi kan sekarang nggak bisa nih 270 juta. Hitungannya tuh sebenarnya tidak langsung ya. Ya, jadi 270 juta disuruh ngangkat tangan, aromanya luar biasa Mas kalau begitu. makanya jadi sekarang ya semuanya tidak langsung sebenarnya. Cuman varian tidak langsung itu ya sekarang ada representasi lewat DPRD, tapi juga ada lewat rakyat semacam itu. Nah, saya melihat memang argumentasi itu lemah karena desain sistem politik kita yang presidensial tadi, kita berupaya untuk konsisten gitu. Kalau misalkan presiden dipilih langsung, ya eksekutif di lokal juga harusnya langsung. Memang ada berapa tempat yang asimetris Mbak Eza. Jadi contohnya misalkan Jogja. Jogja itu kan raja, jadi nggak ada pemilihan provinsinya. Yang ada kota kabupatennya, itu asimetris. Right. Atau misalkan Jakarta, gubernurnya saja yang dipilih langsung, tapi kotanya ditunjuk. wali kotanya ditunjuk oleh gubernur gitu. Atau misalkan Aceh itu ikut partai lokalnya. Jadi itu contoh-contoh asimetris. Nah, itu juga sempat diperdebatkan oleh teman-teman di DPR juga. Salah satu partai misalkan ya skemanya selain langsung dan tidak langsung asimetris. Gubernur ditunjuk oleh presiden karena selama ini gubernur itu kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi wali kota sama bupati langsung pemilihan oleh rakyat semacam itu, one man one vote. Nah, jadi sebenarnya perdebatan itu yang mengemuka. Pilihan-pilihan opsi-opsinya ada 3. Tapi kan akhirnya sekarang tinggal 2 nih, langsung atau tidak semacam itu. Nah, saya kira sudah gugur dengan sendirinya karena desain sistem politik kita, karena tafsir konstitusi dari MK juga yang mengatakan bahwa ini satu paket rezim pemilu kita pemilu langsung gitu, dan putusan MK kan final dan mengikat, terus mau diapain lagi saya juga bingung. Jadi argumentasi yuridisnya jelas, argumentasi politisnya juga, Tapi kenapa terus-terusan publiknya dibicarakan? ya makanya saya bingung juga lagi nyari argumentasi yang rasional seperti apa gitu yang memang bisa membuat elit kita bisa membahas hal yang lain lah, misalkan nih penanganan bencana gimana, terus Gimana caranya MBG biar nggak ada keracunan lagi misalnya. atau misalkan nih IHSG bullish nih 9.000, Ya. tapi kenapa dolar naik terus, rupiah melemah gitu, atau misalkan dolar Singapura udah 13.000 nih, rupiah kenapa nih? Jadi maksud saya kan itu lebih jelas. Atau misalkan ini dunia lagi fragile nih, lagi rentan, banyak perang, banyak titik hotspot gitu. Nah, kita gimana mitigasinya? Maksud saya ini banyak yang lebih Itu dibahas mendesak juga sih Mas. gitu. Cuma Kenapa kok ya, DPRD ini yang ngotot? lebih nyaring terdengar tuh yang ini kayaknya ya. Karena sebenarnya justru ini mestinya tadi aku tanya di awal sih, kayak ini kan lagu lama yang di counter terus Iya. di bring up lagi Betul. juga, kayak kenapa sih, apa urgensinya gitu. Iya, karena memang nalar politiknya cukup kental untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Jadi kalau misalkan di parlemen sudah 81%, ya koalisi Indonesia Maju Plus memegang kendali, nah ini bagaimana bisa dilanjutkan? Sehingga kan narasinya yang saya lihat, dugaan saya ini bisa menjadi treatment awal untuk masuk wilayah cipta kondisi. Ya, supaya daerah-daerah juga bisa terkonsolidasi juga, sehingga pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan seterusnya. Tapi
ini justru memberangus ya cita-cita dan visi kita soal konstitusi, soal reformasi, soal daulat rakyat yang itu ya harus mengubah semua hal. Kita mengamandemen konstitusi kita dan buat saya itu bisa membuka kotak masalah, kotak Pandora yang harusnya nggak perlu lagi kita buka, kita bahas karena bisa gaduh nanti, bisa ya mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan seterusnya dari high cost politics kalau menurut saya membuka ini dan ya membuat istilahnya trauma-trauma politik di masa lalu tentang Orde Baru yang memang bagi sebagian kalangan itu problematik itu nanti akan kembali lagi di masa sekarang dan saya kira ngapain gitu. Itu kan asumsi kita ya. Iya. Kalau kita berusaha untuk positive thinking sama Iya. teman-teman dari parpol gitu yang Iya, mengusulkan ini kan mereka katanya supaya tidak terlalu Murah. besar biaya Iya. yang keluar gitu untuk Iya. satu kali pesta demokrasi ini gitu menentukan kepala daerah. Tapi di satu sisi itu juga menimbulkan pertanyaan lain gak sih kayak kalau ini dirasa terlalu besar berarti ini adalah sesuatu yang murah gitu harusnya. Enggak juga. Kan emang ini adalah hal yang mahal ya yang harus diraih. That's why harusnya penuh tanggung jawab tuh melaksanakan itu karena udah terlalu besar biaya yang dihabiskan gitu. Saya Tapi mengutip kok ini logikanya juga jadi bergeser. survei kredibel juga soal tingkat kepercayaan publik kepada partai Mas. Itu selalu berada di nomor buncit. Kalau nggak partai DPRD atau DPR. Kalau nggak DPR partai. Itu Nah, biasanya yang juru kunci terus tuh ya dua Itu tuh jadi ya. dalam kondisi seperti ini aktornya kita kasih kepercayaan sangat besar. Itu kan buat saya dalam tanda petik apa bahasa? Bunuh diri. Masih ngomong ya. Jadi survei integritasnya rendah, kredibilitasnya rendah, kita percayai sebesar itu. Alamat masalah banyak akan datang menghampiri masyarakat dan bangsa kita kan. Terus party ID kita rendah, di bawah 15%. Artinya kedekatan pemilih dengan partai itu sangat rendah. Pemilih nggak percaya sama yang mau memilih. Gimana gitu. Tapi kalau boleh husnuzon apa husnuzonnya Mas? Ya kalau husnuzonnya ya menurut saya ingin membuat sistem politik kita ya tadi murah, efisien, efektif karena semuanya dalam satu komando. Nah, cuman komando yang seperti apa? Dan lantas kalau sudah murah lalu bagaimana? Memang murah itu berapa sih kan? Iya, Udah pada. iya, Jadi ini kan memindahkan masalah dari di ruang terbuka ke ruang tertutup. Iya. Ke ruang yang kita nggak bisa mengawasi kan. Iya. Diawasi saja, reputasi dan legitimasinya rendah. Apalagi tidak diawasi. Jadi menurut Mas Agung Iya. akhiri sajalah wacana ini ya. Sudahi, kontraproduktif. Berarti yang Jadi- terjadi di masyarakat tuh jadinya ini Mas, ketidakpercayaan dan ketakutan gitu. Nanti akan gimana ya gitu. Betul, Atau ini kan gimana, Mas? kemewahan terakhir masyarakat kita dalam berdemokrasi, hidup dalam bangsa kita ya, karena ini yang bisa membuat mereka itu apa ya, aspirasinya, kebutuhan mereka terhadap pemimpin itu bisa dikanalisasi lewat suara di TPS gitu. Kalau dia benar, saya pilih lagi. Kalau dia nggak benar kerjanya, saya hukum secara politik, saya nggak milih kamu gitu. Right, betul. Ini dirampas gitu loh. Wajar mereka takut, khawatir, kecewa, flashback ke masa lalu ya di masa misalkan Orde Baru yang sangat mencengkram semacam itu. Ya. Dan saya melihat memang kenapa harus disudahi karena banyak masalah menanti kita itu dan energinya juga harus besar gitu. Nah, elit kita kalau menurut saya kalau ingin bertaruh besar soal pilkada ini suara saya sampai berubah. Apakah ada sabotase? Iya, Oh, bukan ya. serak-serak sambil beratnya masalahnya gitu. Sinyalnya ini ya, sinyalnya terganggu ya. Sampai berat suaranya. Jadi maksud saya kalau mau bertaruh besar membahas ini lagi dan lagi, ya berarti siap dengan segala konsekuensinya dan itu mahal harganya yang harus ditanggung dan ya maksud saya udahlah sebelum masa tumpah ke jalan, sebelum protes membesar dan merambat kemana-mana cukupkanlah. Kalaupun mau ada pembahasan yang produktif, konstruktif dengan melibatkan banyak pihak, bukan hanya di lingkaran partai saja, tapi masyarakat sipil, kampus, dan seterusnya untuk merumuskan benar-benar secara transparan ya apa yang terbaik untuk bangsa kita ke depannya sistemnya. Kalau memang harus dievaluasi, tapi evaluasinya melibatkan semua dong, jangan di internal DPR saja atau partai saja, karena pasti wacana seperti ini akan terus berulang seperti itu. Dan yang terjadi di kursi DPR, Iya. kursi-kursi yang setuju Iya. itu
jauh mendominasi dibandingkan dengan yang tidak setuju. Betul. Nah, gimana tuh? Jadi apakah kita semakin dekat dengan undang-undang ini gitu, Ya. atau seperti apa sebenarnya? Saya melihat jadinya? memang kalau bicara kekuatan formal politik memang kondusif untuk disetujui aturan ini. Tapi kita punya Partai Netizen Indonesia. PNI. Atau Udah lama tuh nggak dengar PNI gua. Bener, kira-kira logo yang cocok apa ya? Jempol kah sama Ya, maksud saya dan berapa kali terbukti berhasil menggagalkan Perpu Pilkada yang Ya. 2016 Pak SBY, kemudian kemarin soal Pilkada yang 2024 juga berhasil semacam itu. Nah, itu kan ngapain kayak gitu? Udah punya 2 presiden di masa lalu, masa tumpah ruah ke jalan, huru-hara di sana sini, ngapain kita ngulang lagi gitu? Karena parameternya jelas, survei opini publik hampir tadi 70-75% mengatakan bahwa masyarakat masih ingin langsung. Terus lapisan masyarakat sipil dan seterusnya juga inginnya tetap langsung. Terus ini elitnya, DPR-nya, partainya sendirian begitu. Pengen golin ini ya. Saya khawatir ini bisa menjadi politik bubbles yang bisa meledak, Mas. Bisa menjadi bumerang yang itu membahayakan pemerintahan semacam itu. Jadi kayak bom waktu ya. Persis. Tapi nyambung pertanyaan Eiza tadi, kalau dilihat dari kondisi saat ini dari kacamatanya Mas Agung Iya. gitu, frankly speaking, Iya. seberapa realistis wacana ini bisa terwujud? Ya kalau saya kalau memang mau diwujudkan bisa-bisa aja ketuk gitu kan. Tapi konsekuensinya siap nggak ditanggung? Ya dalam artian ini kan negara, ini negara men gitu kan, bukan milik satu kelompok. Tapi kan kita sudah Beberapa kelompok melalui semacam itu. peristiwa-peristiwa semacam itu, Nah, Mas Agung. Masalahnya ini banyak rentetan masalah yang belum selesai kemarin. Betul. Nah kalau ditumpuk satu waktu dengan Jadinya bom atom ya nanti ya. praktik itu masalahnya mah ini dunia lagi nggak baik saja di luar nih. Maksud Iya, saya benar. jangan sampai merembet, Jangan menular. sampai sekarang nih kita lagi Gitu. memupuk diri menjadi Oppenheimer ya. Coy, kalau aku beli Barbie ya. Bener, Barbieheimer ya. Timer. Manhattan Project ya. Iya, Manhattan Project. Exactly. Takut Very banget scary. emang bom waktu itu Ini maksudnya kejadian. ini banyak masalah yang belum selesai, menumpuk banyak. Jangan dipantik dengan ini lebih masalah yang nggak kecil, ini besar ini. Hak rakyat yang dirampas gitu. Jadi maksud saya nggak bisa bayangin Mas gitu. Makanya sudahlah cukupkan, mending energinya difokuskan ke yang lain. Karena kan revisi undang-undang pemilu itu ada banyak. Nah kalau mau lebih konstruktif lagi, dorong bagaimana supaya tidak mahal pembatasan biaya kampanye Mas. Baik pemasukannya maupun pengeluarannya. Sekarang batasannya berapa sih, Mas? Nggak ada setahu saya. nggak ada aturan Cuman yang- pendapatan kan Mas coba lihat laporan di KPU. Semua Iya. normal-normal aja. Iya. Padahal kan nggak seperti itu. Iya, tidak Gitu. sesuai Jadi sama contohnya apa yang- misalkan KPU bilang biaya kampanye untuk gubernur maksimal 10 juta. Ah, Jadi yang dilaporkan ini harus 10 juta. iya. Sisanya apa? Sisanya ditanggung oleh Karena KPU. nggak ada audit juga Ya ya. kan enak kayak gitu. Jadi ketika ada bahan kampanye ya yang APK yang muncul di jalanan langsung dicabut. Jadi kampanye itu di mana? Di sosmed. Iya. Kampanye di mana? Debat kandidat. Kampanye di mana lagi? Ya di platform pribadi masing-masing kandidat dan itu dibatasi. Kan jelas. Mahalnya di mana? Saya bingung. Udah ada nggak negara yang melakukan kayak gitu? Maksudnya dari yang banyak tadinya Mas, negara-negara yang demokrasi maju, misalkan di Amerika Utara, Amerika, Kanada, setahu saya dibatasi, yang nyumbang dibatasi, pengeluaran dibatasi, dan di tax. dengan landasan berpikir atau background bahwa pemilu dengan model sebelumnya itu terlalu mahal biayanya. Iya, kalau mau konstruktif kan ke situ harusnya. Iya. Benchmarkingnya udah ada dong. Udah, berarti. tinggal nyontek Australia, Kanada, Amerika, mana lagi? Yang Kenapa memang- nggak itu aja yang di Nah, tiru? silakan. Yang ini selama kalau bahasa yang itu. Kabi ya, kabi. Kabi. Bisa tuh Iya, bisa jadi aja. bener. Wacana terus Kabi datang. Ini loh, Ya, udah negaranya ada banyak. ternyata ya. Oh, ini loh tinggal. Kalau mau konstruktif kan ke situ kalau mahal Iya, gitu kan. Jadi semuanya ditanggung negara, ya udah fokus aja ke kampanye yang dibatasi tadi gitu. Termasuk juga yang akan turun ke jalan adalah para vendor kaos, Iya. vendor baliho. Benar. Ya tentunya nanti 2029 udah siap-siap nih. Siap-siap. Iya. Tuh. Tapi itu tadi saran dari Mas Agung adalah bahwa
ya ini Kasihan, antisipasi kasihan. aja jangan sampai nanti Iya. ini malah jadi harga yang jauh lebih mahal harus kita Mahal, tanggung mahal. nanti di Betul, masa betul. depan ketika wacana Betul. ini justru Kamu kan realisasi yang ya. tidak ada harga yang lebih mahal demi demokrasi. Tidak ada harga mahal untuk Untuk demokrasi. demokrasi. Closing statement Mas Agung untuk menutup Merangkum. merangkum Iya. atau membungkus dari diskusi kita soal ini bahwa apa nih kalau memang teman-teman dari Parpol juga bisa dengerin sekarang apa yang bisa kita jadikan aspirasi. Iya, kalau argumentasi utama mahal, maka revisi undang-undangnya fokus membatasi biaya kampanye, pemasukan, pengeluarannya. Kalau misalkan minim pengawasan berarti Bawaslu-nya diperkuat, peradilan pemilunya diaktifasi, hukum pemilunya ditegakkan. Kalau memang dia melanggar diskualifikasi berarti. Kandidatnya yang money politics, partainya bahkan. Berani nggak elit kita? Kalau memang melanggar hak dia untuk berkompetisi dicabut, misalkan disanksi 5 tahun nggak boleh ikut pilkada misalkan, nggak boleh ikut pemilu misalkan. Nah, kita menunggu keberanian itu sih Mas. Jadi kalau memang arah perdebatan atau revisi undang-undang ke sana, rakyat tuh pasti happy. Dan itu juga bisa menjadi legacy pemerintah dan nggak harus ngeluarin biaya. Tapi saya mau konfirmasi Seperti itu. sejauh ini diskusinya untuk bisa mengantisipasi biaya mahal ini cuma dengan metode pemilihan lewat DPRD ini aja ya, tidak Ada usulan dibuka lain. opsi lain. Ada usulan lain Pasti gitu kah? dibuka menurut saya. Cuma Enggak kan sejauh yang ini lebih diskusinya. kan banyak teman-teman juga diundang kampus NGO untuk membahas soal revisi undang-undang dari sisi pembiayaan Mas, dari sisi sistemnya juga gitu. Cuman maksud saya itu kan kurang menarik ya. Wacana yang lewat DPRD mendingan dieliminir dulu aja ya, yang lain yang kita Betul, bahas. karena konsolidasi politiknya nggak kerasa gitu loh. Iya, iya. Gitu, kepentingannya kayaknya gua nggak masuk nih kepentingan. Kayaknya malah berkurang kepentingannya. Benar. Iya betul. Jadi loh, Iya, biaya iya, kampanye dibatasi. Iya. Terus ini transparan, diawasi, bahaya nih, ribet kan, gitu. Jadi maksud saya ya harusnya perdebatannya ke sana, pasti publik akan mendukung, dan kalau ini disahkan bisa jadi legacy dan nggak perlu ngeluarin biaya besar dari APBN. Justru ini momentum ya Iya. buat teman-teman di Parpol atau DPR itu untuk bisa Adu ide ya. cari Simpati. suara, cari simpati Betul, gitu ke betul. masyarakat. Dan masyarakat yang kritis, yang terdidik akan mengabarkan ini siapa partai yang menolak pilkada lewat DPRD, siapa partai yang mengusung Iya, reformasi pendanaan partai politik atau kampanye pemilu, siapa partai-partai yang memang concern dengan demokrasi, pasti akan dicoblos. Ingat. Makin Oke, banyak lagi masyarakat yang begitu kan. Betul, seperti itu. Gua tandain lu. Iya betul. Mau tandain lu. Gua tandain. Mumpung masih 2026 ya, jadi Masih jauh. masih jauh jalannya untuk bisa meniti itu semua. Jadi ya sudahlah, kita yang lurus-lurus aja lah. Tuh, ya. Betul. Makasih Mas Agung. Terima kasih banyak sudah mampir Sudah juga ke akhirnya Detik bertemu secara langsung dengan Sore. kita di sini ya. Benar, Semoga benar. tidak kapok dengan Enggak. pertanyaan-pertanyaan ajaib kita. Senang justru. Ya. Selamat menemui teman-teman media lain juga. Benar, karena memang lagi roadshow juga ya. Iya dong. Emang band cuma doang. teman-teman di DPR doang yang bisa safari. Nah. Gitu. Kamu juga bisa. Gitu dia ya. Pokoknya nanti kalau kita hadirkan Mas Agung ada yang seru-seru lagi berarti ya. Dengan senang hati. Mudah-mudahan jangan yang panas-panas lagi ya. Masih panas-panas terus. Benar. Gue kalau bilang Mas Agung tuh ingatnya toko emas. Agung itu nama resto, masjid, nama hotel. Iya, banyak rumah banget sakit, emang. iya. Toko buku. Semua deh sama Emang Mas lini Agung. bisnisnya banyak ya Mas ya? Amin. Oh, tapi bukan money laundry kan Mas ya? Coy, jangan dong. Dan Tikers don't go anywhere. Belum. Open nih. Open Tidak discussion. mampu. Anyway, The Tikers don't go anywhere. Kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore. Jadi belum berakhir ya Detik Sorenya. Tentu saja dong, masih banyak yang akan kita bawakan juga buat Detikers setelah ini ya. Mas Agung masih ingat tagline-nya Detik Sore? Kalau kita bilang Detik Sore, balasnya adalah Gak cuma hore-hore. Oh, enggak cuma Oke. hore-hore. bareng-bareng ya. Kita tutup segmen ini. Habis ini Detikers kita akan ke Sunset Talk. Sampai bertemu lagi habis ini ya. Kita kembali lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita sebetulnya juga udah ketemu sama narasumber kita juga ya di segmen terakhir. Tapi sebelum itu kita akan
akan sapa dulu Iya. ya rekan-rekan, kok rekan-rekan, Brigadir Ade. Rekan kita juga ini. Kalau rekan-rekan tuh banyak. Oh iya Iya, benar. rekan aja. kita Nah, itu dari dia. NTMC Polri. Oleh karena itu kita langsung say hi aja, ada Brigadir Ade yang sudah siap dengan laporan lalu lintas sore hari ini. Sore Brigadir Ade. Sore Edo dan Eiza. Welcome back. Welcome back. Kali ini akan kembali mengabarkan dari beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Brigadir Ade laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tendean menuju ke arah Pancoran dari jalur flyover terpantau adanya kepadatan di kawasan ini, begitupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara yang akan menuju ke kawasan Cawang untuk tetap bersabar dan pastikan Anda tetap berhati-hati, cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, begitupun dari arah sebaliknya. Dan bagi pengendara yang melintasi jalur arteri, kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan DPR MPR. Arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar dari jalur tol dalam kota, namun kepadatan terjadi terutama kendaraan yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, dan bagi pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, pastikan tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan flyover Cawang KM 0.200. Kondisi arus lalu lintas dari arah tol dalam kota Cawang menuju ke arah Grogol terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima Atur kasih nuhun banyak. Brigadir Ade. Kita Lebih bagus bilingual ya. Sunda. Bilingual dengan bahasa Sunda. Terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih. bertugas. Selamat bertugas juga. Hari ini tuh hari logika sedunia katanya. Masa sih Kak? Iya bener. Hari logika Sedunia 2026. Tuh 14 Januari. Wow. World Logic Day. Peringatan ini bertujuan untuk menyoroti peran logika dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan manusia Nah. juga penting. Pas tadi kita bicara logika-logika juga ya. Mas Agung ya. Cinta ini kadang-kadang. Ini juga ada hubungannya sebenarnya sama logika. Logika keuangan gitu ya. Logika Bener. pasar tuh pengen kita baca. Karena saat ini kan kondisi pasar tuh banyak pengaruh gitu ya dari berbagai macam kondisi geopolitik dunia. Betul. Tapi we will make it as light as possible. Karena yang bakal ngobrol sama kita ini orangnya tuh light banget sebenarnya. Ya. Wah, bener. Nggak seberat itu kok guys. Dan tentunya juga akan menyampaikan informasinya sambil bernyanyi ya. Jadi ada nada-nada nanti ya. Nada suara. Kita akan ngobrol bersama dengan praktisi perencana keuangan, ada Kak Kurnia Yuni Lestari atau Kak Nia. Selamat sore. Halo, sore. Selamat sore, welcome to Detik Sore Kak Nia. Kamu ngaku deh, kamu yang di AVI 2 kan? Nia. Nia AVI. Di sinilah kita ketahuan umurnya ya. Enggak, aku baru lihat di YouTube tadi. Oh, ada ya. Menuju puncak. Macet. Macet, Menuju betul. puncak, Kak ya. Nia, kamu ini kan adalah praktisi perencana keuangan ya. Lihat-lihat keuangan aja. Keuangan. Tapi kan
penting untuk dilihat-lihat juga di momen yang penuh dengan ketidakpastian ini Iya. juga gitu. Termasuk juga kan kita ya 2026 New Year New Me gitu. Kita pengen tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi internal ya kan. Di tengah dunia gonjang-ganjing. Gitu dia pengen ya secure lah gitu. Nah, termasuk juga ini kita mau ngambil case Opa Trump yang lagi-lagi bikin gebrakan di tahun 2026 ini. Baru 14 hari udah main culik-culik aja gitu presiden orang. Baru 14 hari tuh ya Iran disentil gitulah ya. Gimana nih akhirnya gimana kita harus menghadapi pemberitaan ini, termasuk juga gimana sebetulnya why we should care, karena ujung-ujungnya bakalan berpengaruh juga sama kondisi market kan. Iya, emang kalau kita lihat nih ya baru New Year gitu. Biasanya kan kalau kita lihat orang masih moodnya masih holiday nih Iya, gitu. itu dia. Cuma dari awal tahun udah banyak banget gebrakannya kan. Tadi kayak Mbak Izzy bilang kayak awalnya Venezuela dulu nih gitu kan, culik-culikan gitu. Baru kemarin juga kita dengar yang Greenland juga mau Benar, mau dicaplok. ditarik lah gitu, mau dicaplok gitu kan. Terus abis itu ada juga berita tentang Iran gitu kan. Jadi banyak banget, cuma ya paham juga sih, kita baru abis holiday gitu kan, terus banyak berita-berita, terus kemudian kita bingung nih ngelihatnya gitu kan. Sebetulnya yang perlu kita lihat adalah pasti kan kalau headline news berita tuh macem-macem gitu, banyak juga yang digoreng gitu. Sebenarnya kalau kita menyikapinya adalah ini di awal tuh jangan terlalu terlalu panik sebenarnya sih. Jangan parnoan deh kalian. Iya itu, karena gini banyak hal-hal yang sebetulnya tuh cuma sentimennya cuma short term aja gitu. Jadi kita lihat, oke, Venezuela, terus kemudian arahnya kemana, minyak, oh mungkin saham-saham yang minyak naik gitu kan. Terus kemudian main ikut, tapi kita sebenarnya nggak baca detail sih beritanya tuh apa sih gitu kan. Jadi main worry aja dan action. Nah itu yang maksudnya kita hindari gitu. Coba kita lihat dulu kira-kira nih ke depan mau kayak apa, walaupun masih banyak hal-hal yang kita nggak bisa predik. True. Kebijakan si Opa tadi mau ngapain True. gitu. Si Opa yang mana nih yang mau comeback nanti konser di sini? Itu BTS ya BTS, Kak? benar. Bukan. Ini literally opa-opa. Opa Bukan. ya. Itu Tapi dia. sepakat banget sama yang dibilang sama Kak Ania tadi bahwa memang itu berpengaruh, tapi jangan malah cuma ikut-ikutan relevan tapi nggak nyari tahu sendiri gitu ya, apa sih sebenarnya ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai macam sejumlah instrumen keuangan misalnya yang kita miliki gitu. Nah, si berbagai macam kondisi global ini kan juga mempengaruhi berbagai macam instrumen keuangan ini nih sekarang, karena makin banyak anak muda investasi sekarang gitu, either mereka main ke kripto, main ke saham, ke emas gitu, dan ini Ada yang berpengaruh banget baru dari ditangkap lagi ya itu katanya. Oh iya. Allegedly ini kripto. baru ditangkap. Oh, yang TR. Benar. Bukan ditangkap Kak, dilaporkan. Diduga. Oh, Dilaporkan. dilaporkan, Ya, oke. masih dilaporkan. Artinya yang mau gue bilang adalah apa sih korelasinya kejadian-kejadian ini ke instrumen-instrumen tadi? Sejauh mana kita harus tahu itu? Nah biasanya tuh kalau isu yang geopolitik gitu ya, ini kan emang biasanya salah satu short term gitu. Tapi yang perlu kita lihat dulu adalah sebenarnya kita ini kalau jadi investor gitu ya, kita tuh investor yang jangka pendek, menengah atau panjang nih gitu. Nah karena kalau misalkan berita-berita yang awal gini itu tadi dia short term, mungkin dalam jangka pendek kemarin bener-bener ada yang bisa drop banget atau ada yang bisa tiba-tiba naik kenceng gitu kan. Nah cuma kan sebenarnya secara risk profile kita itu kan nggak serta-merta berubah juga karena kondisi global tadi gitu. Yang penting tuh kita harus tahu dulu nih secara kita mau investnya itu short, medium atau long, atau kita risk profile-nya juga kayak gimana gitu. Jangan kita tuh orang yang konservatif, maksudnya yang masih takut-takut, tapi ini kayaknya lagi mau naik gitu kan. Tiba-tiba kita langsung jadi nasabah atau investor tuh yang high risk. Ya ngaco sih gitu kan. Jadi harus tetap kita lihat dulu nih background-nya kita dulu gitu. Terus kemudian kalau yang kayak gini memang karena ini US ya. US itu kan tendensinya adalah dia tuh ya strong banget gitu. Jadi apapun yang dia lakuin pasti berdampak signifikan
dialokasikan ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia gitu kan. Jadi kayak sama Venezuela arahnya kemana sih, ke oil gitu, ke minyak gitu. Makanya mungkin beberapa saham-saham kemarin yang oil pada naik-naik, tapi itu kemarin baru short term gitu kan, koreksi sedikit dan naik lagi. Nah itu kita kan nggak tahu ya. Terus kemudian tentang Greenland. Nah kalau Greenland itu kan tentang wilayah strategis ya gitu. Nah terus kemudian ada lagi Iran tentang konflik di internalnya mereka. Sebenarnya kalau benang merahnya apa sih dari tiga poin ini gitu ya. Sebenarnya benang merahnya adalah US ini lagi mau mencoba memperkuat wilayah mereka juga gitu ya, sama mereka mau strengthen, mereka punya ekonomi. Sebenarnya itu yang perlu kita lihat gitu. Dan kalau US lagi strengthen the ekonomi, terus mereka kan memang juga powerful ya gitu. Jadi kita perlu lihat. Nah kemudian yang dilihat itu biasanya jangka panjang, kaitannya sama inflasi lah, sama suku bunga. Baru nanti kita kaitin tuh sama kita mau punya investasinya tuh di mana gitu. Obligasi mungkin nanti erat sama suku bunga gitu. Kalau saham kita mesti punya view-nya yang long term gitu, jangan yang short term. Tapi kalau kita maunya short term, mungkin saat ini carinya yang safe dulu kali ya, kayak udah deposita dulu atau simpan cash dulu, lebih kayak gitu sih. Kecuali mungkin yang memang tipikalnya adalah risk taker gitu ya, Iya. yang emang hidupku hari-hari adalah berjudi. Bukan. Berjudi quote and quote gitu ya. I'm brave to take the risk gitu. Iya, I'm brave enough to take the risk. Iya. Tapi sebenarnya tapi salah satu hal yang juga cukup menarik adalah tadi di ujungnya juga kayak tapi kalaupun juga memang ternyata pegang cash juga adalah sebuah ya itu juga bisa menjadi sebuah pilihan juga gitu ya. Oke. Berarti instrumen seperti apa ya? Kita berarti nggak bisa ngomongin tren gitu ya. Ini kita ngomongin soal kondisi geopolitik, profil kita sesuainya seperti apa. Nah mungkin kita akan bisa memilah gitu ya. Gimana cara memilah instrumen yang paling cocok sama kita dan kondisi sekarang gitu. Apa dieliminasi dulu yang nggak cocoknya atau mungkin PDKT dulu nanti lihat yang paling cocok yang mana atau gimana sebenarnya metode yang paling Sesuai yang nyaman gitu ya. Heeh. Nah sebenarnya kan sekarang kita nggak tahu nih lagi wait and see gitu kan, atau uncertainty lah misalnya di luar gitu ya. Sebenarnya yang kita bisa lihat tuh adalah pertama nih, kalau misalkan kita memang investor yang tadi long term, maksudnya secara profil risiko juga kita udah high risk ya gitu. Berarti oke, kita bisa pilih beberapa saham misalkan. Tapi kalau kita masih nggak tahu nih kayaknya satu dari sisi mentalnya masih belum kuat gitu ya. Terus kemudian dananya juga masih belum terlalu banyak gitu. Kita bisa ke yang instrumennya pendek-pendek dulu aja gitu ya, tadi misalkan simpan dulu di cash atau deposito atau misalkan reksadana. Karena sebetulnya kalau di kondisi yang kayak gini nggak serta-merta itu orang yang pegang cash berarti lu nggak punya strategi lah ya, lu takut ya. Sebenarnya enggak, karena kalau kita dapat peluang gitu ya, justru yang punya cash itu adalah yang bisa ambil opportunity paling bagus. Karena kalau misalkan marketnya lagi drop, terus kita mau take it action gitu ya, kalau nggak punya peluru, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi penting buat kita, kalaupun mau masuk, oke kita masuknya bertahap gitu ya. Kalaupun mau ke saham gitu, obligasi mungkin obligasi negara kita ya safe lah kalau negara gitu ya. Jadi bisa belagu juga ya kayak negara punya utang Oh iya, kita lebih kaya loh. Tapi lo nggak beli obligasi pun bisa kok belagu sama negara, karena kita bayar pajak juga. Oh iya. Kita juga investor ya. Betul, kita ini atasan. Kalau aku sih lebih ke penglaris ya posisinya. Bener juga ya, ketika udah tahu instrumennya mana yang gitu yang paling cocok atau mungkin yang paling kita paham lah untuk setelah kita pelajari tapi duitnya nggak ada ya. Sama aja. Cuma ya. Mungkin biar Detikers juga kebayang gitu ya. Aku tuh cocoknya kayak apa ya instrumen investasinya kalau memang mau berinvestasi gitu misalnya. Kita klasifikasikan dari durasi atau tenor dia mau berinvestasi gitu kan ya. Misalnya dari yang 3, lalu yang 5, yang 10. Mungkin Kania boleh isi untuk yang 3 tahun cocoknya kayak apa dengan risiko investasinya adalah yang moderat aja gitu misalnya. Kalau 3 tahun moderat gitu ya, sebetulnya tuh udah bisa sih masuk kayak ke instrumen yang fixed income, itu kayak obligasi gitu. Obligasinya tuh ada yang korporasi, ada obligasi negara. Nah mungkin kadang suka bingung gini, obligasi atau fixed income, kayak fixed
fixed income, pendapatan berarti tetap. tetap. Nah, enggak juga Ferguson gitu. Namanya aja ya. Namanya. Gambarin aja nggak gitu. kayak gimana fixed income yang dimaksud untuk mereka bisa dapat yield itu? Oke, jadi kalau mungkin pertama obligasi negara dulu gitu ya, Mm-mm. itu kan ada harga, ada kupon. Nah, kupon itu yang biasa kita dapat reguler. Memang itu yang fix karena ditentuin di depan. Cuma harganya itu kan pasti ada naik turun, terutama obligasi negara nih gitu. Jadi jangan aku beli obligasi negara gitu kan. Oke, beli sekarang terus jual deh ke depan, pasti untung. Nah, itu enggak juga. Karena makin panjang tenor si obligasi negara, dia makin volatile tuh. Betul. Nah, beda sama obligasi korporasi. Obligasi korporasi biasanya harganya tuh dia naik turunnya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jual sekarang, paling ke besok mungkin naik dikit turun dikit. Cuma likuiditasnya itu nggak sebagus atau nggak seliquid sama si obligasi negara gitu kan. Jadi ya bisa pilih antara dua itu. Kalau Oke. 3 tahun atau kalau misalkan nggak mau yang panjang-panjang tadi, yang retail aja obligasinya biasanya dia pendek-pendek tuh. Cuma 3 tahun adalah harusnya Iya, gitu iya, kan. iya, Tuh iya. mungkin buat kita bikin nyaman gitu. Nah, 5 tahun sampai 10 tahun tuh harusnya udah instrumen yang bisa panjang-panjang kayak saham gitu kan. Paham udah bisa tuh Udah ya, walaupun bisa. dia moderat juga bisa ya. Ya, sebenarnya kalaupun 3 tahun ke saham bisa juga, tergantung pilihan sahamnya. Tapi kalau buat yang masih bingung-bingung, biasanya carilah yang fundamentalnya bagus. Jangan yang gorengan gitu. Atau jangan yang dilihat itu sahamnya naik-naik terus nih gitu kan. Terus nggak tahu sahamnya beli aja. Nah, itu juga jangan Betul. gitu kan. Jadi perlu dilihat dulu lah dalemannya kayak apa Ya, gitu. ya, ya. Kalau dia fundamentalnya bagus gitu kan, long termnya pasti bagus. Cuma mungkin geraknya nggak signifikan tadi yang goreng-goreng tadi. Nah, kalau di bawah itu, di bawah 3 tahun gitu ya, sebenarnya bisa ke deposito, reksadananya mungkin yang pasar uang gitu ya, atau kalau yang tadi nggak tahu nih mau ngapain, terus tadi global juga masih huru-hara gitu kan, ada yang lebih pilihnya adalah ke emas. Nah, kalau emas itu kan kita bilangnya adalah safe haven ya gitu, mau kondisi lagi kayak gini paling baiknya ke sana. Bukan Cuma investasi sebenarnya emas tuh ya. emas itu kalau misalkan dibilang investasi sebetulnya iya, cuma memang baiknya adalah long term gitu. Nah, tapi yang perlu dilihat adalah kita mau simpan emas sebanyak apa nih, karena kan itu harus ada tempat penyimpanannya juga kan Betul. gitu. Kan nggak, kalau misalnya kita mau beli banyak mau taruh di mana, masa di bawah bantal gitu kan, nggak mungkin. 25 kilo gitu bawa emas. Wah, rumah kita harus dijagain sama 10 helder. Dan pasukan jin. 25 kilo Udah Kak. bersekutu dengan iblis Anda ya. 25 kilo Kak, banyak banget. Ya siapa tahu dia udah dibeliin orang tuanya emas tuh dari bayi gitu misalnya. Jadi udah dipupuk Coba portofolio dicek dari lagi, bayi. dibuka dalamnya coklat bukan? yang koin itu siapa tahu ya kan kayak gitu. Nah, untuk gimana ya, kita Gen Z terpapar sama sosial media tuh setiap hari nge-scroll ketemu sama influencer apa tuh namanya investasi tuh banyak banget gitu. Terus kita ya terhook lah dengan konten-konten dan segala macam, yang artinya kita juga nggak terhindarkan tuh dari saham-saham yang let's say mungkin bukan gorengan tapi sebenarnya mungkin sebenarnya gorengan atau tapi terselimuti dengan apa ya kata-katanya niat-niat di balik-balik. gitu. Iya, atau mungkin sebenarnya ini sahamnya bagus juga cuman jadi overrated karena everybody's talking about ini gitu. Ya. Nah, gimana tuh untuk menghindarkan atau untuk akhirnya bisa tahu bahwa sebenarnya ini fundamentalnya bagus, ini mungkin harus dicek lagi gitu. Nah, karena kita sosial media tuh udah banyak banget ya. Jadi jatuhnya kita tuh yang Gen Z, milenial segala macam suka FOMO sebenarnya kan, karena makin digoreng, makin diomongin gitu, terus kemudian naik FOMO, takut ketinggalan sama teman sebelah gitu kan. Nah, yang kita suka salah adalah pada saat mungkin ya sekarang kondisi kayak gini nih, ada beberapa yang lagi diomongin terus kan, kemudian naik, tahu ketinggalan dan kita beli pas di atas gitu kan, tanpa kita tahu tuh sebenarnya saham apa, atau sebenarnya relate atau enggak sih sama kondisi saat ini gitu kan. Karena yang paling gampang itu kalau mau beli saham contohnya adalah kita lihat nggak sih produknya gitu kan, terus produknya itu long last atau enggak gitu. Nah, itu yang paling gampang. Kalau kita tahu produknya long last juga, oh berarti ke depan valuasinya atau harganya berarti kan bakal sustain naik gitu kan. Karena kalau cuma kita ikutan orang, denger influencer di sosial media naik, beli di pucuk gitu kan, terus kemudian malah
si orang-orang yang terus ngomongin itu taking action, dia taking profit, keluar malah turun, kita yang nyangkut tuh di atas gitu. Jadi itu yang mesti kita hindari sebenarnya. Gitu. Jadi please do your own research ya. Itu dia. Yes, ya. Kayak misalnya ada satu perusahaan mau IPO, terus dibilang masuk di harga segini, ini perusahaan katanya harganya bakal sampai segini gitu misalnya. Tanpa kita tahu bahwa perusahaan ini nanti mau bikin apa sih sebenarnya, rencana 5-10 tahun ke depannya bakal kayak apa sih, terus siapa sih orang-orang di belakangnya gitu. Kalau memang itu semua sudah checklist positif, ya boleh lah ya, gitu ya kira-kira Yes, gambaran kasarnya gitu ya. Iya, jangan bercenayang lah gitu. Jangan Kayak bercenayang. kayaknya bagus gitu. Bener. Karena Nah, kalau 20 juta deh di sini. Yang ini 15 deh gitu. kalau bercenayang gitu sih mendingan Dia sendiri aja langsung, nggak usah ngajak-ngajak. Iya ya. Iya ya, kadang-kadang kan logikanya tuh orang bilang kalau dia tahu dia akan segitu, ngapain dia ngajak-ngajak orang, dia aja sendiri. Iya. Iya, apalagi kalau udah iming-imingnya adalah bakal naik nih 500% gitu. Wih, dermawan sekali Anda mengajak kita bareng-bareng kayaknya gitu misalnya ya. Betul ya. Oke, Apalagi di kripto tuh sekarang banyak yang begitu-gitu ya. Iya, dan ya mungkin kalau Ngeri kripto banget gitu deh. kan kita nggak ada patokannya gitu kan, karena kan juga nggak ada fundamentalnya ya gitu, jadi lebih lewat sosial media sebenarnya gitu. Sebenarnya Jadi bisa dilihat dari white papernya, cuma ya to be honest gue sendiri juga belum paham banget. What kind of white is this? Gitu. paper. Iya. karena begitu hilang banget gitu kan, Iya. baru hilang lah gitu. Jadi nah itu udah harus ke yang bener profile resiko tuh high risk banget lah Iya, itu buat the top sana of ya. the high gitu Iya. ya. Adalah nothing to lose. Gitu kan? Nothing to lose. Iya, jadi uang yang bener-bener dingin banget lah ibaratnya. Iya. Kalau hilang ya udahlah, waalaikumsalam. Salam, Kalau ya. boleh, kalau bisa di levelnya tuh, kalau hilang kita ngambil hikmahnya bersyukur. Alhamdulillah hilang duit gua. Nah, udah sampai tahap itu levelnya. Ada ya yang Ada kayak yang kayak gitu. benar-benar frozen Iya. money ya. Saking sih, yes, frozen money. Saking si kriptonya nih memang sangat volatil gitu ya sekarang. Ya. Iya. Tapi banyak banget yang ke jebak tahu Kak. Maksudnya kegoda rayuannya gitu. Karena kan si kripto naiknya tinggi banget. Ya. 200%, 300%. Betul. Menjanjikan gitu. uang tanpa bekerja. Iya. Menjanjikan uang tanpa kita harus berpindah tempat Iya, gitu. iya. Terutama pas zaman Covid kan gitu. Covid kita di rumah gitu kan. Di rumah harus dia naik-naik terus. Memang sih ya, cuma itulah kayak boleh kita kesana tapi memang kita harus diversifikasi portofolio gitu. Jadi ada yang low risk, ada yang medium, ada yang high risk, ada yang high risk. Hai 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 Kalau hai. all in di high risk ya. High risk nantinya ya. Gitu. Gitu. If you're lucky, you're lucky. If you're not, Iya, iya, ah. iya, iya. Gitu Tapi deh. kalau boleh bercenayang atau membagikan hasil cenayangnya sejauh ini pastilah Kak Nia punya cenayangnya sendiri selaku Ini kisi-kisi. praktisi ya, kisi-kisi, kisi. cenayang, ramalan, prediksi, you name it gitu ya. Apa aja sih investasi yang menjanjikan di 2026 ini kalau boleh menggunakan judul itu? Oke, yang pertama, nah investasi itu kan kita nggak ada yang tahu ya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bilang menjanjikan pun bukan menjanjikan, tapi kira-kira opportunity apa yang bisa kita ambil gitu kan. Nah kalau kita ngelihat tadi diawali sama isu global tadi gitu ya, Venezuela berarti komoditi gitu ya, terus kemudian Greenland isu strategis wilayah gitu ya, berarti nanti korelasinya tuh ke perdagangan segala macem, Right. terus sama Iran gitu. Right. Pertama memang kalau untuk saham itu pasti yang berhubungan dengan komoditi akan ada pergerakan tuh. Nah kita bisa ambil momen di sana. Nah cuma Udah memang mulai tuh sekarang ya. udah mulai sebetulnya dari awal tahun. Iya. Tapi yang perlu kita lihat adalah kalau komoditas itu kan memang ya arahnya gitu ya, juga, naik terus turun terus ya naik lagi, memang begitu aja. Bukan jadi satu hal yang perlu kita takuti, justru malah opportunity gitu. Jadi yang perlu kita kiat-kiatnya lihat tuh adalah oke, lagi pada saat turun kita bisa masuk perlahan gitu. Kita mungkin punya lagi di atas ya kita average down aja nggak apa-apa. Jadi kalau pas lagi punya duit agak banyak nih, oh nih kayak udah turun gitu kan. Jangan put semuanya. Jangan kalap ya. Iya, jadi Kayak orang lagi lihat diskon gitu di mall gitu. Iya, benar. Beli nih semuanya nih. Nanti juga butuh
gitu. Taunya nggak butuh. Taunya nggak butuh. Gitu. Jadi kita bisa masuk pelan-pelan sih gitu. Jadi lagi turun oke beli sedikit, turun lagi beli sedikit. Kalaupun naik oh ya udah nggak apa-apa. Kan kita udah beli yang di bawah gitu. Tapi sebenarnya instrumen yang menarik juga kedua adalah obligasi negara sebetulnya kalau lagi kondisi kayak gini ya gitu. Karena kita lagi nggak tahu nih gitu. Karena negara lagi butuh banyak duit banget nih. Oh iya. Banyak pengembangan yang dilakukan betul. gitu ya. Penguatan-penguatan Untuk dari mencapai target pertumbuhan ekonomi. Betul. gitu ya itu Betul, bisa jadi betul. pilihan gitu karena kalau sekarang kayaknya obligasi korporasi lagi agak terbatas mungkin bisa parkir ke sana gitu ya tapi sebetulnya ada lagi yang mungkin bingung gitu ya bingung mau pilih saham mana obligasi mana ada juga sebetulnya reksadana itu dia kayak instrumen yang satu reksadana isinya tuh ada banyak pilihannya banyak saham banyak obligasi gitu atau banyak depositonya jadi buat yang awam bisa masuk ke sana nah tapi kalau untuk yang risk taker tadi gitu ya sebetulnya udah bisa nih untuk masuk beberapa saham-saham tapi kita masih wait and see dulu gitu ya karena itu tadi kita juga perlu punya peluru nih gitu kan jangan sampai pelurunya habis begitu ada opportunity lagi turunnya ya nggak punya duit jadi mau ngapain juga gitu hanya jadi penonton aja gitu. Angan-angan belaka. Jangan ya. Ya Luar biasa loh, gue mau tepuk tangan untuk obrolan Seru, kita seru, di seru, akhir seru, ini seru, dulu. seru. Mudah dipahami. Iya, Relatable lah ya. Betul. Relatable juga buat detikers yang butuh refreshment lagi karena kadang-kadang ya perlu gitu ya diingatkan kembali apa ya posisi kita tuh sebenarnya investor yang kayak gimana gitu ya kan karena kan kita kalau lihat sosial media atau mungkin juga ya bercita-cita tuh kan ngeliatnya tuh kayak tinggi banget gitu kan ya kita ya boleh lah punya harapan punya cita-cita juga tapi kan sebenarnya kita juga harus tahu juga sampai mana kemampuan kita untuk bisa berinvestasi Mencapai itu. gitu ilmu kita juga di dalam berinvestasi itu sampai mana juga begitu harus napak wah Kalau napak tanah juga nanti kita gitu. mungkin bisa bahas di sesi lainnya soal fenomena orang pengen cepat kaya makin banyak gitu. Kenapa nggak dibahas sekarang? Panjang Panjang. Nggak cukup waktu kita karena udah 17.23 juga kita harus berpisah ya. Anyway terima kasih banyak Kak Kurnia Sama-sama. Yuni Lestari. Kania, terima praktisi kasih. perencana keuangan /singer Songwriter /apa Jingle lagi? maker. Jingle maker, hits maker. Apa lagi kan ya yang belum kita tahu? Apakah kamu juga magician? Atau mungkin chef? Atau apa? ketok kali magic ya. Magic ya. Terima kasih Kania udah datang ke Sama-sama. Detik Sore. Terima kasih, menyenangkan. Semoga ilmunya berguna buat Detiker semua yang dengerin tadi ya. Terima kasih juga buat Detiker yang sudah nonton Detik Sore hari ini. Dan it's a wrap ya, mudah-mudahan juga informasi yang kita kasih sama Detikers dari jam 3 sore tadi juga bermanfaat lah ya. Ngasih Amin. banyak insights juga buat Detikers. Dan kita masih akan kembali lagi besok, tenang ya. Belum weekend, walaupun weekend comes Besok early. last day tapi ya. Last day Iya, sebelum untuk minggu ini. weekend. Jadi long weekend ini udah direncanakan dia udah mau kemana udah nggak tahu ya. Wow. Kalau kamu investor negara ya, Wah iya. makin banyak konsumsi yang dilakukan Defisit APBN itu aku yang tambal. dari jajan, Jajan sebanyak-banyaknya biar dari negara dapat duit. jajan, makan, nonton Iya. tiket, beli tiket konser, Konser. impor barang-barang mewah, traveling. Pokoknya yang legal semuanya. Biar masuk iya. ke kas negara dong, ya kan. Kalau yang ilegal kan nggak masuk ke kantong Pak Purbaya jadi. Iya. Kantong negara maksudnya Pak Purbaya. Peace. Peace gini lagi, air quote. Peace. Aneh banget. Ya udah besok kita balik lagi di jam yang sama pokoknya mulai dari jam 3 sore ya. Kak, kita mau membuat jingle bersama-sama. Jadi kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, jawabnya nggak cuma hore-hore. Oke. Tapi please jawab nggak cuma hore-hore dengan nada yang Kak Nia bikin sendiri, boleh? Oh, oke. Nada-nada Ya. gitu. Terserah deh Nggak lagu cuma nadanya kayak gimana. hore-hore. Gitu. Nah itu versi falsnya. Nah, versi benernya dari Kak Nia ya. Versi Iwan ya. Iya, versi Iwan ini yang fals. Alright, Detikers, terima kasih banyak. Saatnya Eduardo Simaragir pamit. Zama Fira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah.